Ya, Nantinya, silakan. Ya, oke, baik. Oke, sudah. Oke, baik. Karena tadi sambutannya sudah, lalu kita akan langsung masuk ke sesi refreshmentnya. Ini izin saya share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? sudah Bapak. Oke, baik. Jika sudah terlihat, Bapak Ibu dosen ini sudah dapat login ke halaman Edlink ya, dari Universitas Binawan sendiri ya. Kalau misalnya masih terkendala terkait login, mungkin bisa disampaikan di kolom chat, agar nantinya apa? Agar nanti ketika kita melakukan pelatihan, itu juga langsung dapat diaplikasikan di aplikasi Edlink ini. Begitu, Pak. Baik, saya rasa sudah dapat login semua ya Bapak Ibu dosen ya. Nah, pada sesi refreshment kali ini kita akan membahas bagaimana Pak? Bagaimana Ibu Ratna ya? Apakah terkendala saat login Adlink? Ya, dilanjut dulu aja Mas ya, nggak apa-apa. Oke, Nanti kalau baik. memang misalkan ada kendala biar dari kolom chat mungkin. Oke, baik. Baik, izin saya lanjut ya. Baik, Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sudah dapat login di halaman Adlink itu akan masuk langsung ke beranda. Nah, di beranda ini terdapat beberapa informasi yang terkait. Pertama itu kita dapat membagikan sesuatu di kelas kita, entah itu materi, entah itu tugas, terus live conference atau misalnya kita mau Zoom ya, Bapak Ibu ya. Terus kita dapat membagikan kuis juga, membagikan hasil survei, info dan acara. Nah, untuk membagikan sesuatu di kelas ini terkait detailnya kita dapat mengklik satu-satu. Paham, ya Mas. Dapat mengklik satu-satu. Nah, misalnya saya ingin membagikan materi ya, Bapak Ibu dosen, misalnya Bapak Ibu dosen ini ingin membagikan materi di kelasnya. Kita klik aja materinya. Nanti ketika kita klik materinya, kita akan disuruh memilih mata kuliah mana yang akan dibagikan materinya. Begitu. Nah, mata kuliah ini sebenarnya diambil dari si akad ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya jadwal kuliah serta mata kuliahnya sudah ditentukan dan sudah disinkronisasi kelas pada Edlink, maka akan langsung tersinkron antara si akad dan si Edlinknya. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu ini Ibu dosen ya, atas nama Bapak Aan ini ingin membagikan materi di emergency nursing. Kita klik aja. Terus kita membagikan sesi keberapa. Nah, sesi di sini itu tergantung generate jadwal yang ditentukan di si akad ya Bapak Ibu ya. Begitu. Misalnya saya pengen di sesi satu ya di tanggal 19 Maret ini. Nah, topiknya apa? Baru setelah kita menentukan topik, kita dapat langkah berikutnya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah melangkah ke berikutnya atau sudah menentukan topik ya, kita dapat menentukan judul materinya. Agar apa? Agar nanti mahasiswanya ini dapat melihat judul materi apa sih yang disampaikan oleh Bapak Ani ini. Begitu. Nah, kalau ada berkas tambahannya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dosen itu dapat menambahkan tambah berkas yang ada di sini. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu dosen mengetahui ya bahwa kita di Adlink ini sudah memiliki bagaimana Ibu Darnarti? Mohon maaf Ibu, Ibu izin saya mau terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, baik, saya izin lanjut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu ketahui bahwa kita di Adlink itu memiliki penyimpanan personal dan penyimpanan perguruan tinggi. Nah, masing-masing penyimpanan personal dibagikan di Adlink itu sebesar 100 MB ya. Jadi Bapak Ibu ketika menambahkan file ini itu mendapat menambahkan dengan batasan maksimal dari file tersebut adalah 100 MB begitu. Tetapi jangan khawatir karena kita juga dapat menghubungkan Google Drive. Artinya apa? Artinya nanti kalau misalnya ada materi-materi yang terhubung dari Google Drive gitu ya yang diupload oleh Bapak Ibu dosen itu dapat kita sinkronisasi begitu. Sehingga ini menjawab terkait kebutuhan penyimpanan Bapak Ibu kalau misalnya membutuhkan penyimpanan yang lebih Lupa besar tanpa harus membayar. 15 apa berapa ya? Bagaimana Ibu Via? Seperti itu untuk mengatur materi pada kelas. Ini izin saya tambahkan, lalu nanti ketika kita sudah dapat mengatur materinya, ini coba ya tentang emergency.
Nah, lalu nanti Bapak Ibu sekalian ketika sudah mengatur judul materinya, Bapak Ibu dapat membagikan materinya dengan beberapa catatan. Nah, Mas, saya ingin untuk pembagian materinya itu nggak ingin dibagikan sekarang. Kan kadang Bapak Ibu dosen itu kan ingin membagikan materi di hari-hari tertentu ya. Tetapi karena ada waktu luang nih. Misalnya saya waktu luangnya di hari Selasa nih, Mas. Tapi saya ingin ngebagiin materi di hari Rabu. Itu bisa nggak, Mas? Bisa. Jadi nanti untuk penjadwalan pembagian materinya kita pilih nanti. Ketika pilih nanti maka Etling akan langsung otomatis Bapak Ibu. Otomatis apa? Otomatis untuk menyuruh Bapak Ibu menentukan tanggal dan waktunya. Begitu. Semisal ini saya tentukan di tanggal 23 ya, semisal ya, di hari libur. Maka nanti materi yang dibagikan Bapak Ibu ini akan muncul pada hari ini di jam segini seperti itu. Untuk pembagian materi. Begitu Bapak Ibu. Terkait pembagian materi seperti itu, ini nggak saya tambahkan ya Bapak Ibu. Nanti mungkin saya lihat terlebih dahulu Bapak Aan ini sudah membagikan materi atau belum seperti itu. Karena nanti ini akan berpengaruh ke kelas ya Bapak Ibu ya. Karena ini langsung di Universitas Binawan. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembagian materi atau lanjut ke menu selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait pembagian materi ini? Baik, mungkin tidak ada. Ya, bagaimana? Saya Mas. Boleh, Ya, silakan Ibu. Ya, ya, mm, saya Bintang Mas. Nama saya Bintang. ya Ah, Ibu. Mm, kalau materinya mm, misalnya berupa video yang kita ambil mm. dari YouTube, bisakah? Bisa Ibu nanti melampirkan link YouTube-nya saja seperti itu. Oh, berarti hanya link YouTube-nya, nggak perlu yang ke G Drive kayak tadi itu ya? Oh, kalau misalnya emangnya dikhususkan untuk video ini tidak ingin diupload di YouTube atau inginnya diupload di G Drive aja nih, itu bisa juga kok Ibu. Nanti ada pemaparan video seperti itu. Tapi biasanya efisiensinya kita menggunakan YouTube karena nanti YouTube juga al- langsung dapat bisa nyambung ke YouTube ya begitu Bu. Jadi videonya itu Oke. tampil di Adlink, Hah? tapi kalau misalnya kita klik Heeh. YouTube langsung ngarahkan ke YouTube-nya. Seperti itu Oh, Bu. langsung. Mm-mm. Kalau misalnya saya ngambil video yang sudah ada di YouTube, bisa juga. Oh, bisa Jadi Ibu bukan video tinggal. saya yang saya sengaja buat di YouTube gitu. Oh iya bisa, tetapi perlu dinotis Bisa. Bu ya, kalau misalnya link dari video YouTube-nya itu yang Ibu ambil itu adalah publik atau tidak private. Oh ya, ya. Oke, oke. Hmm. Baik, baik. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih kembali Bu Bintang. Silakan. Nih Ibu ya Ibu Bintang ya. Kalau misalnya nanti ini kan di sini kan dikasih keterangan juga ya bahwa kita dapat melampirkan dokumen, gambar maupun video seperti itu. Nah, tadi kan sempat saya sampaikan kalau misalnya video kan kadang terlalu besar ya Ibu ya, terlalu besar size-nya begitu ya. Kalau memang ya nanti diperuntukkan memang ingin videonya saja ya udah kita sambungkan ke akun Google Drive yang mungkin memiliki penyimpanan sebesar 15 GB begitu. Dikelola akun ada. Lebih praktis pakai linknya saja kayaknya ya. Iya, betul Ibu. Tetapi kan kadang ada yang ingin divalidasi terlebih dahulu terkait videonya begitu. Jadi kita memberikan keleluasaan ya Ibu ya terkait ingin melampirkan link atau mau diupload videonya nih begitu. Tergantung dari penyimpanan yang kita miliki. Selama penyimpanan yang kita miliki ini masih memenuhi atau masih ada ya, itu maka dapat juga Bu diupload seperti itu. Begitu Ibu terkait atur materi pada Adlink. Sebelum kita lanjut ke tugas, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, mungkin saya izin Pak. Monggo silakan Bapak. Ya, karena juga ini berkaitan dengan IT juga ini terkait data ya maksudnya. Nah, yang misalnya tadi video lanjutkan sih sebenarnya pertanyaan dari Ibu Bintang. Izin Bapak kalau misalnya videonya itu di YouTube, kemudian kan tadi ada dijelaskan ada private, ada public gitu ya. Nah, yang membedakan nanti public sama private itu apa nanti di situ ya, Pak? Oh, baik. Jadi kan kalau misalnya Ya, di privat itu kan hanya untuk dikhususkan orang-orang tertentu ya, Mas ya. Nah, kalau dikhawatirkan seperti ini aja sih, Mas. Kalau misalnya kita membagikan link YouTube yang private, nanti mahasiswa pas klik itu klik error begitu. Karena kan biasanya kan kalau di YouTube kalau misalnya kita ngeklik atau membagikan sesuatu yang private itu Anda tidak memiliki hak akses begitu di video ini. Begitu sih, Pak. Makanya kalau misalnya memang itu video di private,
Alangkah baiknya di publik dulu agar mungkin nanti mahasiswa-mahasiswanya dapat melihat begitu, Pak. Kan sesuai dengan ketentuan YouTube-nya sih, Pak. Seperti itu aja, Pak. Oke, baik Pak, udah dapat sih gambarannya Pak. Cuman Iya. ini kedua Pak, karena masih berkaitan. Hmm. Nah, bagaimana misalnya kalau terkait apa namanya copyright atau dalam artian itu punya hak cipta lah gitu. Misalnya dosen kita, dosen Hmm. Binawan itu membuat sebuah video lah gitu ya, atau video Hmm. kita bisa katakan seperti itu yang memang orisinilnya dari mereka yang buat kontennya gitu. Nah, dari sisi copyrightnya atau undang-undang hak ciptanya itu gimana kira-kira Pak gitu? Oh, baik. Kalau keterkaitan dengan hak cipta, maksudnya biar dari dosennya itu tidak diambil oleh dosen lain, begitu apa bagaimana, Pak? Oleh perguruan tinggi lain seperti itu ya, Pak? Ya, perguruan tinggi lain tepatnya Pak gitu. Kalau dosen mungkin di sini kita bisa sharing, tapi kalau perguruan tinggi lain itu kan jadi isu ya gitu ya di dalam segi aturan bertaninya gitu kampusnya gitu. Oke, baik. Nah, kalau memangnya ada ketentuan seperti itu ya, Pak ya, agar tidak diambil oleh perguruan tinggi lain, kalau saya biasanya ya, Pak ya, di videonya itu di bawahnya kadang kita kasih semacam footer dari universitas kita seperti itu, Pak. Tetapi kan itu kan harus perlu diediting terlebih dahulu ya, Pak ya, sehingga sedikit ribet ya, Pak ya. Kalau memang kebutuhannya adalah cepat begitu. Tapi kalau harapannya adalah ketika nantinya tidak ada footer di bagian bawah gitu yang menandakan identitas dari video ini berasal dari universitas mana, itu mungkin bisa di private saja, Pak. Nah, nanti mungkin ketika di private itu kita mengajak akun-akun yang sudah kita tentukan yang dapat mengakses, begitu, Pak. Udah ditangkap sih Pak ini Iya, apanya. begitu, Pak. Tetapi Terima kasih. baiknya sih ya, ya terima kasih kembali, Bapak. Tapi baiknya apa ya, kalau misalnya di perguruan tinggi itu ketika kita memberikan materi ya berupa video, itu bawahnya tuh ada presented by Universitas Binawan, misalnya begitu, Pak. Agar menjadi standarisasi dari pemaparan materi yang sudah diajarkan di Universitas Binawan. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Bapak. Silakan, mungkin sebelum kita lanjut, kita di sini nyantai saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita ajarkannya step by step agar apa? Agar nanti tidak lupa begitu, tidak cepat lupa begitu. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ya, saya persilakan. Oke, baik, mungkin belum ada ya Bapak Ibu ya. Begitu terkait materi, nanti materi ini akan muncul di ruang kelas yang sudah kita tentukan ya Bapak Ibu. Semisal kita memberikan materi di tadi ya keperawatan gawat darurat misalnya. Ya udah nanti maka mahasiswa yang akan ditampilkan di sini adalah mahasiswa yang terdaftar di kelasnya. Karena di sini jumlah anggotanya 0, coba saya pilih terlebih dahulu yang jumlah pesertanya itu 17 misalnya nih. Nah, nanti terkait materi itu kan nanti kan kita bagikannya per sesi ya Bapak Ibu ya. Jadi per sesi itu materinya kita bagikan apa nih, YouTube atau video atau gambar dan semacamnya. Nah, maka nanti akan tampil di sini begitu. Ditampilkan per sesi juga begitu. Mas, kenapa sih Mas kita buatnya per sesi? Ya, karena kan per sesi itu kan terkadang materinya berbeda ya Bapak Ibu ya. Makanya kita buat per sesi agar apa? Agar spesifik. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak? Maaf suaranya tidak terlalu jelas Bapak Bapak Nikolaus ya. Bagaimana Pak? Iya, mungkin bisa diulang Pak suaranya Pak. Pertanyaannya bagaimana? Atau mungkin jika nanti terkendala di internet, Bapak Ibu ya dapat mengirimkan chat ke saya agar saya dapat bacakan satu persatu terkait pertanyaannya. Baik, jika tidak ada izin saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya materi itu belum diatur, nanti maka akan muncul seperti ini. Tidak ada topik. Tidak ada topik di sini karena apa? Karena mungkin bahan pembelajarannya belum diatur oleh Bapak Ibu. Begitu. Nah, Bapak Ibu juga dapat langsung buat ya di sini ya. Kita juga membypass ya kalau di sini Bapak Ibu langsung, Mas, saya tuh nggak pengen langsung balik-balik ke beranda gitu. Saya pengen langsung buat materi, kuis, tugas, pengennya langsung di sesi begitu. Tanpa harus balik ke beranda. Bisa nggak, Mas? Jawabannya adalah bisa. Kita klik aja nih buat bahan. Nah, nanti maka Edlink akan langsung menampilkan beberapa pilihan. Kamu mau buat bahan apa? Buat bahan materi kah? Buat bahan kuis kah? Buat bahan tugas kah? Begitu Bapak Ibu.
Oke, silakan Mbak Ibu Senda, silakan. Ingin bertanya Ibu Senda, monggo. Iya, bagaimana Ibu Senda? Ibu Senda tadi resign ya. Bagaimana Ibu? Silakan Ibu. Sebentar, baik. Oke, baik Ibu. Kita tunggu ya Ibu ya. Berarti ini tersambung langsung ke si akad ya? Iya, betul Ibu. Kenapa ini langsung tersambung ke si akad? Karena kita membuat jadwalnya kan di si akad ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu admin itu mensinkronisasi kelas yang ada di Edlink, maka kelas yang ada di si akad itu akan langsung tersambung. Begitupun juga dengan jadwalnya, peserta kelasnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini ada kaitannya Bapak Ibu dengan si akad. Begitu. Mas izin. Silakan Ibu Noraini, monggo. Iya, berarti kalau misalnya saya absensinya di sini masuk ke siakat kan ya? Masuk ke si akad Bapak Ibu. Jadi saya nggak perlu buka dua-duanya gitu kan? Iya betul. Tetapi juga kita memberikan ini ya Bapak Ibu ya keleluasaan. Kalau misalnya Bapak Ibu udah terlanjur nih misalnya buka si akad ya, itu kan juga kan ada sesi presensi juga ya Bapak Ibu ya, yang dihadirkan baik QR code atau manual ya satu persatu gitu ya. Itu maka akan otomatis juga kok Bapak Ibu. Intinya tersinkron antara si akad dengan Edlink begitu. Apakah sudah Jadi kalau menjawab? Hmm? saya absennya di Edlink berarti masuk ke siakat ya, gitu aja Masuk, kan? masuk. Iya betul. Terima kasih Mas. Iya terima kasih kembali Ibu Nuraini. Silakan Ibu Senda, monggo. Iya, maaf ya, Mas Ian tadi Iya, monggo Ibu gimana Ibu? ya mic-nya bermasalah. Ya, Iya. ini Mas, maaf tadi saya agak sedikit telat Hmm, masuknya ke Zoom ini. hmm, Terkait tadi kan kita bisa upload materi ya. hmm. Nah, apa bisa kita misalnya upload link YouTube gitu, tapi ketika Sebentar ini izin saya mau terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Agar tidak sebentar. Bapak Agung maaf ya Bapak, saya izin mau terlebih dahulu. Oke baik. Baik Ibu Senda silakan. Monggo. ya saya lanjutkan ya. Iya. Tadi kalau misalnya kita lagi upload materi, nah materinya itu adalah dari tautan YouTube misalnya gitu. Hmm. Itu bisa nggak muncul di editing itu ketika mereka itu tuh udah langsung klik itu nggak ke YouTube-nya tapi langsung kebuka video di situ bisa nggak Mas? Oh kalau misalnya nanti kita uploadnya link YouTube, biasanya sih ada previewnya sih seperti itu Bu. Tapi mungkin Oh, kita coba Bu ya, boleh ya. Nanti kalau misalnya ya. coba kita sambungkan ke akun Google atau bagaimana nanti saya menggunakan demo AdLink. Kalau misalnya memang ada kebutuhan terkait upload YouTube, apakah langsung tampil di AdLink-nya seperti itu? Iya. Soalnya kalau kita kan sebelumnya menggunakan aplikasi lain ya Mas sebelum AdLink nih. Di aplikasi sebelumnya itu ketika kita taruh upload link gitu dari manapun ya entah dari YouTube atau dari video uploader lainnya itu tuh langsung previewnya tuh keluar. Jadi kita nggak perlu ke aplikasi ke websitenya tersebut untuk bisa ngebuka itu video gitu. Apakah Oh, di baik. AdLink bisa gitu juga atau enggak? Oke, mungkin Mas Hanif izin mau menambahkan silakan. Halo Mas Hanif. Iya, gimana? Mohon maaf. Ya, Ya. jadi pertanyaan dari Ibu Senda adalah apakah Heeh. kita ketika melampirkan link YouTube itu langsung ke embed atau ada preview dari link YouTube-nya? Oh, langsung ke embed Bu, cuman nggak ada preview. Jadi nanti dia akan sistemnya seperti ngeplay gitu. Cuman untuk gambaran tampilan di depannya nanti seperti yang biasanya di YouTube kalau Ibu pilih tuh Bu, yang misalnya di YouTube ada gambar apa thumbnail di depannya itu nanti akan muncul seperti itu gitu. Oke, berarti misalnya nih saya upload video pembelajaran gitu yang mana saya sudah pernah upload di YouTube, kemudian saya Betul. linkkan, saya embedkan di AdLink bisa. Kemudian di link yang sama itu bisa langsung discussion
apa namanya, room discussion, atau saya harus nge-add lagi untuk yang discussionnya? Room discussion-nya itu yang dimaksud gimana, Bu? Mohon maaf. Ya kan, jadi gini, waktu kita lagi buka YouTube tadi, itu tuh Betul. langsung di bawahnya itu langsung bisa kita, mahasiswa dan dosen itu bisa interaksi untuk diskusi, atau kita harus nge-add tambahan di sesi tersebut untuk nambah diskusi gitu, maksud saya. Oh, Nge-add karena diskusi gitu karena ini di kan sesi yang ya, sama. kalau untuk terkait diskusi yang Ibu maksud berarti kan ini secara live, Bu, ya. Sedangkan untuk di kita ini sementara itu untuk share materi terlebih dahulu, Bu. Jadi sebenarnya ini untuk dia belajar terlebih dahulu sendiri dulu untuk melihat videonya. Itu. Mungkin kalau di kita itu ada nanti untuk videonya. Itu mungkin kalau di kita yang masih bisa kita bantu fasilitasi adalah terkait video interaktif. Jadi ketika dia play dari video itu nanti di tengah-tengah nanti misalkan ada kuis itu nanti akan bisa muncul juga itu. Oke, Jadi terkait berarti saya kalau misalnya setelah video saya mau berdiskusi atau interaksi dengan bisa mahasiswa, itu tambahan ini ya, tambahan widget untuk diskusi gitu ya? bisa kalau nggak diskusi di dalam kelas tersebut untuk obrolan tuh bisa juga gitu. Oke, Bisa. oke, terima kasih. Sama-sama Bu Senda. Mas, izin tanya, Mas. Silakan. Ya, Ya, saya Bu Apri. Saya izin tanya, tadi ada untuk share materi ya, Mas ya, dari Google Drive juga ada. Saya lihat sih emang jadi lebih enak. Tetapi ini ada nggak, Mas, untuk link pengumpulan tugas mahasiswa gitu? Jadi oh langsung siap. dari aplikasi Adlink itu sendiri gitu. Jadi kitanya enak gitu untuk ngoreksinya. Di LMS Siap. selama ini ada gitu, Mas. Izin, terima kasih jawabannya. Sama-sama Bu Apriani. Mungkin karena ini Mas Ian juga belum selesai, Bu, ya penjelasannya. Jadi harap bersabar. Ini biar satu persatu ditunggu dulu, Bu, Siap, ya. Mas, ya. Mas. Iya, Bu. Ya, silakan Mas Ian dilanjut terlebih dahulu. Iya, baik. Baginya dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih Mas Hanif. Tapi izin saya sampaikan sedikit ya Mas Hanif ya, Ibu Apriani. Jadi nanti untuk penguploadan tugas itu ya, itu nggak usah via Google Drive lagi. Karena Edlink juga sudah menyediakan mahasiswa yang mengumpulkan tugas itu berdasarkan kelasnya, begitu Ibu. Dan nanti dapat nilai juga Ibu, ada previewnya juga. Tapi akan kami jelaskan nanti di pengumpulan atau mungkin sosialisasi mahasiswa ya yang akan mengumpulkan tugas dan kita sebagai dosen yang akan menilai tugas dari mahasiswa yang dikumpulkan. Begitu Ibu. Baik, baik Mas, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Berikut untuk materi, mungkin apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Pak Ibu, silakan. Izin Mas, untuk pengumpulan Ya, tugas tadi maksimal berapa kapasitasnya Mas untuk dari mahasiswanya? sama, Bisa kurang kita lebih atur nggak? begini Ibu Senda. Jadi kan kita kan tadi sudah saya sampaikan bahwa personal itu kita diberikan penyimpanan 100 MB, entah itu mahasiswa atau admin. Ya, tapi biasanya perguruan tinggi itu juga memiliki penyimpanan Ibu. Nah, Oke. ya perguruan tinggi itu biasanya memiliki penyimpanan kurang lebih kalau nggak salah 30 GB ya. Itu apa tergantung dari paketnya ya, mungkin kalau untuk perguruan tinggi itu. Nah, nanti kalau misalnya mahasiswa itu sudah apa terlalu penuh gitu ya bahasanya ya, penyimpanan yang ada di Adlinknya itu bisa menyambungkan Google Drive-nya itu yang tadi saya bilang. Begitu atau mungkin bisa menghapus materi yang sudah diupload dengan materi yang baru begitu. Nah, kalau misalnya mahasiswa tersebut menghapus materi yang di penyimpanannya itu nggak bakal terhapus kok Bu kalau misalnya sudah mengumpulkan. Biasanya ngakalinnya begitu Bu. Tetapi karena sudah ada Google Drive, jadi harapannya nggak usah dihapus gitu Bu. Jadi langsung nyambung ke Google Drive aja begitu. Bagaimana Ibu Senda? Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu. Silakan. Monggo Ibu Yeti, silakan Ibu Yeti. Wah, antusiasnya banyak ya. Ini baru di materi ya, sudah banyak bertanya. Monggo, monggo, monggo. Mau tanya Mas, ini saya ada dua pertanyaan. Mungkin salah satu pertanyaannya saya nggak tahu nih ini pertanyaannya ke akademik atau gimana. Tapi di saya untuk MK, saya yang mengajar mata kuliah MKWU gitu ya, MKWU Kewirausahaan, itu belum masuk di dalam ruang kelas saya. Itu yang pertama. Oke, baik. Lalu yang kedua, Ibu? Kedua, yang saya mau tanyakan adalah misalnya nih di semester ini kita mengajar bahasa Indonesia misalnya gitu ya, atau misalnya kewirausahaan misalnya. Kemudian di semester berikutnya saya mengajar lagi
kewirausahaan tersebut. Misalnya seperti itu. Apakah materi-materi yang sudah kita upload di semester sebelumnya itu bisa digunakan lagi atau kita harus mengupload setiap semesternya, Mas? Oke, baik Ibu. Jadi ada dua pertanyaan nih Bu Eti ya. Yang pertama Ya, adalah mata mata kuliah atau kelas. Apakah ada pertanyaan lagi Bu sebelum saya izin jawab? udah cukup itu aja, Mas. Oke, baik. Baik Ibu Eti, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya jawab terlebih dahulu satu persatu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, kenapa kelasnya belum muncul? Karena mungkin Bapak Ibu belum melakukan sinkronisasi kelas. Ini menunya ada yang di sini, ruang kelas, lalu sinkron kelas. Nah, nanti Bapak Ibu memilih periode akademik dari kelas yang sudah dibuat di si akad. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin sinkronisasi kelas di sini, nanti dapat dipilih aja kok Bapak Ibu ya. Biasanya nanti bisa melihat di sini, memilih periode akademiknya lalu sinkronisasi kelas. Begitu. Nah, kalau misalnya nanti ada apa namanya, Mas, saya pengen semuanya itu disinkronisasi. Kan nanti kan di sini kan di apa namanya, maaf, di sini kan ada 0 peserta ya Bapak Ibu ya. Mungkin di si akadnya itu sudah ada 17 peserta kah, 20 peserta kah dan semacamnya gitu ya. Kenapa kok di sini masih 0 peserta? Mungkin belum disinkronisasi Bapak Ibu. Nanti dilakukan sinkronisasi kelas dulu, maka nanti data yang di si akad akan turun ke Adlink begitu Bapak Ibu. Itu untuk pertanyaan nomor pertama. Lalu untuk yang kedua, Mas, misalnya mata kuliahnya sama, terus materi yang diajarkan sama ya Bapak Ibu ya. Apakah kita harus mengupload ulang? Nah, baik. Ini pertanyaan yang cukup baik ya, cukup bagus. Tapi kalau saran saya, kalau memang itu beda di periode akademiknya Bapak Ibu, maka dapat mengupload ulang dengan Google Drive yang sudah ditentukan atau mungkin penyimpanan yang sudah diupload begitu. Mas, kenapa Mas nggak langsung aja gitu? Karena beda kelasnya Bapak Ibu. Semisal saat ini 2023 2024 genap, terus tahun depan misalnya 2024 2025 gasal. Ingin di materi yang sama, ya udah tinggal upload ulang. Begitu Bapak Ibu. Apakah menjawab Ibu Apri? Men- menjawab. Ibu Eti ya. Seperti itu Ibu Eti. Untuk saat ini apakah sudah dilakukan sinkronisasi kelas? Sudah keluar semua. Oke, baik. Jadi Jadi seperti itu Bu ya. kesimpulannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengajar semester ini, kemudian semester depan kita mengampu mata kuliah yang sama, kita tetap harus mengupload ulang gitu ya. Iya. Kan kalau di kami sebelumnya itu kan bisa di apa ya, di cloning ya bahasanya Mas Sugeng. Oh, iya baik. Lalu? Ya, jadi tinggal ditarik gitu, terus kemudian si mata kuliah tersebut berikut dengan materi-materi dan segalanya itu udah ketarik lagi di semester berikutnya gitu. Oh, baik berikut. Kalau misalnya ingin disalin ya bahasanya Ibu ya. Betul. Oke, kalau misalnya disalin mungkin nanti disalinnya di si akadnya begitu ya, Bu. Disalin di si akad lalu nanti disalinkan ke periode yang ingin disalin ya. Misalnya pengen di copy ke periode yang 2024 2025 gasal. Kita salinkan lalu lakukan sinkronisasi kelas kembali begitu, Ibu. Apakah datanya turun atau tidak begitu, Bu? Coba nanti dilakukan seperti itu dulu ya, Bu ya. Kalau kalau semisalnya turun berarti bisa begitu. Tetapi kalau setahu saya untuk hal tersebut nanti itu perlu bantuan oleh admin PT juga ya Bapak Ibu ya terkait salin kelas begitu. Begitu Ibu Eti. Bagaimana Ibu? Baik. Nah, nanti kalau misalnya Ibu Eti sudah salin kelas begitu, apakah datanya turun atau tidak? Kita akan lihat setelah disalin begitu Ibu. Oke. Baik Mas, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali Ibu Eti. Silakan. Iya Ibu Senda, monggo. Melanjutkan pertanyaannya Bu Etika terkait tadi salin kelas ya. Apakah pimpinan program studi mungkin atau pimpinan fakultas atau mungkin pihak akademik diberikan akses untuk bisa melihat pembelajaran di lampau gitu. Jadi misalnya saya gitu sudah tidak bekerja lagi di Binawan misalnya begitu ya. Kemudian dosen yang menggantikan saya ini pengen tahu dulu yang diajarkan ke mahasiswa itu apa. Itu tuh bisa nggak pimpinan itu ngetarik data gitu, melihat data yang sebelumnya seperti apa? Iya, bisa Ibu. Jadi untuk yang pengajaran yang sudah dilakukan itu tidak kita hapus Bu di si akad maupun di si Edling begitu. Makanya ada yang namanya riwayat pengajarannya begitu Ibu. Kan biasanya kan untuk riwayat pengajar gitu kan, riwayat pengajar dosen itu kan dilaporkan juga ya Ibu ya. Jadi tidak dihapus juga di si akad begitu, akan tetap tersimpan. Walaupun dosen yang mengajar di situ sudah keluar atau resign begitu. Tapi ininya tadi kan sempat dibilang tuh kalau misalnya memorinya penuh kita bisa menghapus pembelajaran yang lama. Jadi kalau udah kehapus juga
nggak bisa ke recover ya? Di sini Ibu, kalau misalnya di sini nih, misalnya kan ya di materi ini, sebentar izin saya lihat nih. Di sini kan ada tambah berkas ini, ada personal dan perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya itu sudah ke-upload nih, sudah di-upload di Edlink begitu ya. Ini kalau misalnya kita hapus di sini tuh cuman menghapus penyimpanan yang ada di sini aja, Bu. Penyimpanan sementara bahasanya ya. Nah, kalau misalnya si dosennya itu sudah ngupload di materinya begitu ya, di diskusinya begitu ya, di sesi kelasnya, maaf ya, di sesi kelasnya, maka tidak akan terhapus, Ibu. Oke, siap. Jadi ini kan penyimpanan personal saja, begitu Ibu. Nah, kenapa tidak terhapus? Karena tergantung dari penyimpanan perguruan tingginya, begitu Ibu. Kalau misalnya nanti penyimpanan perguruan tinggi sudah penuh, maka akan ada notis begini Bu. Ini kan perguruan tinggi digunakan 600 MB begitu ya. Kenapa Mas digunakannya 600 MB? Mungkin digunakan oleh dosen lain atau admin lain begitu Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah menjawab Ibu Paham, saya? paham, paham. Berarti misalnya kalau kita mau berpindah dari yang sebelumnya ke Edlink semua, memang mungkin perguruan tinggi kami harus mempersiapkan cloud ini ya, Mas ya? Ya, betul. Penyimpanannya. Subset cloud-nya. Mm-mm. Oke. Makasih Mas Ian. Ya, terima kasih kembali Ibu Senda. Semoga menjawab ya, Bu. Bagaimana Ibu? Ini baru materi ya, Bu ya. Kita pelan-pelan aja ya. Iya, bagaimana Ibu Tri? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, tidak ada. Oke, izin saya lanjut ya Ibu ya. Karena tadi sudah banyak pertanyaan. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan disampaikan melalui materi yang sudah disampaikan di sesi-sesi selanjutnya. Begitu. Untuk materi seperti itu, tadi saya sempat membuat menyampaikan ya Bapak Ibu ya di sesi pembelajaran ini. Lalu, nah tadi saya sempat menyampaikan ini kalau misalnya Bapak Ibu nggak pengen atau pengen langsung buat di sesi kelasnya itu juga bisa ya Bapak Ibu. Nanti di bahan pembelajaran di sesi per kelasnya kita buat bahan aja. Begitu. Nanti Bapak Ibu bisa memilih apakah yang ingin dibuat itu materi, kuis ataupun tugas begitu Bapak Ibu. Saya izin lanjut ke beranda. Lalu di tugas ini itu juga sama ya Bapak Ibu ya. Kita dapat memilih atau membagikan tugas pada kelas mana begitu. Terus di sesi berapa begitu Bapak Ibu. Nah, untuk atur tugas juga sama. Nanti untuk judul tugasnya kita tentukan. Kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai berkas pendukung ya, itu nanti kita dapat tambahkan. Yang tadi sudah saya sampaikan begitu. Misalnya saya bikin dulu di judul, lalu nanti ketika ingin membagikan tugas juga kita dapat memberikan catatan. Misalnya untuk membagikan tugas mahasiswa ini tidak boleh mencontek, mahasiswa atau mahasiswa ya, mahasiswa atau mahasiswi maaf, itu nggak boleh mencontak ya. Kita klik aja di notes sini, tidak boleh mencontek begitu, tidak boleh sama begitu. Nah, kita juga Bapak Ibu dapat menyerahkan mau diserahkan itu batas waktunya kapan begitu. Nah, Bapak Ibu, misalnya kan ini kan pengen liburan nih, 4 hari lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, terus Bapak Ibu ingin memberikan tugas. Anggap aja biar liburan anak-anak itu lebih bermanfaat misalnya. Nah, di hari Kamis begitu ya. Di hari Kamis, Bapak Ibu ingin memberikan tugas, deadline-nya juga di hari Kamis. Bapak Ibu memberikan tugas di hari Kamis jam 6, deadline-nya di hari Kamis 23.59 begitu. Hari Jumat 00 si mahasiswa-mahasiswa ini nggak boleh upload lagi, udah nggak bisa begitu. Itu bagaimana Mas caranya? Ya udah kita klik nanti di sini, terus kita batasin dulu nih. Waktu penyerahannya di hari Kamis berarti tanggal berapa? Tanggal 23 misalnya. Di jam berapa? Misalnya di jam 23.59. Nah, lalu nanti jadwalkan pilih tanggal waktu ini itu tugas ini dibagikan tanggal kapan, di jam berapa Bapak Ibu begitu. Misalnya tanggal 23 di jam 6.00. Nah, ketika saya membagikan tugas di sini, maka nanti mahasiswa itu dengan di kelas ini ya, dengan di kelas yang sudah kita tentukan ini, emergency nursing, itu akan ada tugas, notif ya gitu ya, ada tugas begitu ya. Ada tugas kalau misalnya disampaikannya di jam 6 dengan tenggat waktunya 23.59 begitu. Jadi batas waktu penyerahan ini adalah batas waktu mahasiswa sudah tidak dapat mengumpulkan tugasnya begitu Bapak Ibu. Deadline lah bahasanya seperti itu. Terkait tugas seperti itu Bapak Ibu. Kalau di materi kan tadi kan kita tidak ada tambahkan batas waktu penyerahan nih Bapak Ibu ya. Karena kan materi kan emang bentuknya adalah sebuah pelajaran, sebuah materi yang memang disampaikan ke mahasiswa begitu ya. Tapi kalau misalnya tugas kan memang kita harus ada deadline gitu. Agar mahasiswa ini tidak terlena atau tidak
menyepelekan terkait tugasnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi antara materi dan tugas itu dibedakan di satu menu ini aja. Diatur batas waktu penyerahan gitu. Defaultnya memang iya ya, tercentang ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin ada batas waktu penyerahan ya pengen bebas aja mahasiswa mahasiswa mau ngumpulin kapan aja ya udah kita centang di sini tidak begitu. Begitu Ibu terkait tugas ini tidak saya tambahkan karena nanti akan berpengaruh takutnya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu dan nanti munculnya di ruang kelas itu sama di ruang kelas yang sudah kita tentukan tugasnya ya Bapak Ibu. Lalu di sini ditugas begitu. Kalau misalnya nanti memang ada tugas yang diberikan oleh mahasiswa ini nanti ada di sini Bapak Ibu. Muncul tugas-tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Lalu nanti ada juga yang ngumpulin ini berapa. Terus Bapak Ibu juga dapat nge-preview kok. Begitu Bapak Ibu. Mungkin nanti coba di sini saya pakai akun demo ya. Kita lihat apakah ada tugasnya. Add link sebentar Bapak Ibu. Saya izin login terlebih dahulu. Agar Bapak Ibu juga dapat melihat nih. Tugas yang diupload tuh bentuknya kayak apa sih Mas? Begitu. Saya lihat dulu. Oke Bapak Ibu apakah sudah terlihat Bu? Bapak Ibu? Coba saya. Oke, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya izin carikan akun dosen terlebih dahulu. Oh, coba ini ada yang ngumpulin tugasnya ya. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada mahasiswa atau tugas yang dibagikan oleh Bapak Ibu di sesi keberapa, nah kita juga peserta yang mengumpulkannya kita dapat melihat begini Bapak Ibu. Nah, misalnya nih dosen atas nama Tovan 2 membagikan tugas di sesi satu rencananya. Nah, tugasnya sudah berhasil dibagikan. Lalu akan melihat dokumen bentuknya apa nih gitu Bapak Ibu. Nah, misalnya mahasiswa yang mengumpulkan berapa begitu. Nah, Bapak Ibu dosen juga nggak perlu khawatir kalau misalnya mahasiswanya banyak, itu ngecek satu-satu kan ribet ya Bapak Ibu ya. Itu gimana Mas? Ya udah kita klik unduh semua aja. Maka akan mengunduh semua tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Tetapi perlu diketahui pengunduhan ini sifatnya atau formatnya itu adalah zip ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti perlu diekstrak terlebih dahulu menggunakan WinRAR ya. Begitu. Tetapi Mas, kalau misalnya saya nggak pengen ribet Mas, nggak pengen ngunduh semua, pengennya ngelihat satu-satu aja bisa nggak? Bisa. Kita klik lihat aja di sini. Maka ternyata, ya bagaimana Ibu Dini? Kepencet. Oh, maaf Mas, kepencet. Oh iya, 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 silakan. Nah, maka nanti akan muncul preview terkait tugas yang dibagikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nih, ternyata jawabannya ini tugas saya begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin unduh juga bisa. Mas, ini kok filenya PDF ya? Itu tergantung dari mahasiswa yang mengupload. Jadi mahasiswa itu dapat mengupload beberapa ekstensi file, PDF, Excel, terus Word, Docs, dan semacamnya Bapak Ibu ya. Itu nanti ada juga kok di bawah itunya begitu. Lalu, misal mahasiswa ini sudah mengumpulkan Mas begitu. Terus saya lihat, sudah saya koreksi, ternyata dia mendapatkan nilai 80. Bagaimana caranya saya menilai mahasiswa ini? Ya kita klik aja di sini Bapak Ibu.
nilainya berapa, nilainya 80 kah, 90 kah, begitu. Lalu semisalnya nilai 80 ya Bapak Ibu ya, itu kita juga dapat memberikan feedback. Agar apa? Ternyata kamu salahnya di sini loh, begitu Bapak Ibu. Misalnya, ternyata kamu salahnya di sini loh gitu. Nah, kita klik simpan penilaian, maka nanti akan otomatis tersimpan nilainya setelah kita tambahkan. Ternyata DRL Farweker ya ini ya, mahasiswa ini diberikan nilai 80 Bapak Ibu begitu oleh dosen Taufan dosen 2 begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nanti yang mengumpulkan banyak ya Bapak Ibu ya, itu kita juga dapat ngeklik ini Bu Bapak Ibu, kiri kanan agar nanti kita melihat preview tugasnya satu persatu. Begitu Bapak Ibu. Tapi karena ini yang peserta atau mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya adalah cuma satu, maka klik kiri dan kanan ini tidak berfungsi. Begitu. Nah, akan terlihat juga ya Bapak Ibu ya, dikumpulkan berapa, dikirim pada tanggal berapa, di jam berapa, begitu. Baik, sebelum kita lanjut nih, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan terkait tugas. Silakan. Mas, izin tanya, Bu Apri Monggo, lagi monggo. Mas. Jadi kalau yang kemarin itu kan di LMS bisa tugas itu diurutkan per prodi Mas gitu. Misalnya kan kalau Iya, bagaimana per prodi? Bagaimana Ibu? Mas izin maaf tadi ke Ya, pencet ini. Izin tanya, bagaimana Ibu? Baru tahu. Erlingnya dong. Oh, LMS nggak lagi berarti? Udah nggak ada. Aduh. Ya. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Etia, Mas, apakah ada materi singkat panduan mengenai penggunaan Edlink? Jawabannya ada ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Mas Hanif itu menyampaikan terkait guideline dan guide card-nya agar nanti Bapak Ibu dapat memahami terkait ya Bapak Ibu dapat memahami Nggak terkait ikut Zoom penggunaan ya? Edlink. Edlink. Ada Ibu, lagi. Ibu Ana, sorry Ibu, suaranya bocor, maaf. Oke, baik. Tadi sampai mana Ibu? Yang ingin tanyakan tadi Ibu? Mas izin tanya tadi ke ini barusan sinyalnya. Iya Ibu Apriani bagaimana? Jadi gini Mas, apakah bisa tugas itu diurutkan per prodi gitu Mas? Kalau yang kemarin kan bisa, jadi per prodi itu kita bisa mendetek, oh ini misalnya prodi apa namanya TLM gitu, terus mahasiswanya udah langsung diurutkan sama kita gitu, Mas kita atur, terus lalu prodi gizi, lalu diurutkan sesuai sama memang sama mahasiswa itu di presensinya gitu Mas. Izin, Oh, terima baik. kasih Mas. Oke, terima Ya. kasih kembali Ibu Apriani. Seperti ini Ibu, mungkin kita itu memberikan tugas itu per sesi Ibu. Yang sudah saya sampaikan tadi, mahasiswa tersebut misalnya terdaftar di kelas A gitu ya. Terus Ibu Apriani memberikan tugas di kelas A, maka hanya mahasiswa yang terdaftar di kelas tersebut yang mendapatkan tugasnya Ibu, peserta kelasnya begitu Ibu. Nah, kalau misalnya nanti per prodi itu maksudnya seperti apa Ibu? Misalnya ada tugas untuk satu prodi begitu Ibu ya. Enggak, Mas. Jadi selama ini kita mengoreksinya tuh mudah, Mas. Dari via LMS kita atur presensinya juga per prodi, gitu, Mas. Apa terus dan tugas-tugas yang dikumpulkan juga per prodi, Mas. Jadi diatur sama kita dari mulai presensinya per prodi, terus tugas-tugas mereka mengumpulkan juga per prodi, Pak. Mas. Selama ini saya seperti itu. Jadi otomatis lebih mudah, Mas, gitu apa untuk laporan ke Siakat itu sendiri sih, seperti itu. Oke, baik. Jadi Mungkin coba udah ya dari bagi Hmm? diaturnya sudah mulai dari presensi per prodi, lalu tugas-tugas yang disetorkan mahasiswa juga per prodi gitu, Mas. Oh, kalau per Seperti prodi, iya betul Ibu. Kalau misalnya per prodi, karena kan tergantung dari peserta kelasnya Ibu ya. Misalnya ini siap. peserta kelas kelas CBR ini nanti yang terdaftar di kelas CBR itu akan otomatis terlihat misalnya dari prodi apa. Misalnya untuk kelas CBR ini ya, itu nggak pengen di satu prodi aja, pengennya di dua prodi, misalnya elektro dan teknik komputer. Maka nanti kalau misalnya pendaftaran peserta kelasnya yang ada di elektro dan teknik komputer itu, maka nilainya juga akan masuk dan dilaporkannya juga
tergantung dari peserta kelasnya, begitu Ibu. Apakah sudah menjawab Ibu? Sudah menjawab sih Mas. Kebetulan kan karena ngajarnya MKWU Mas, jadi maksudnya lebih mudah untuk Oh, pekerjaan. Iya, jadi semua prodi Mas gitu. Jadi selama oke. ini di LMS saya sendiri begitu Mas. Jadi presensi juga udah saya set apa namanya absennya per prodi gitu. Terus Oke. tugas-tugas mereka juga per prodi. Jadi mempermudah saya untuk mendetek oh mahasiswa dari kelas ini dari prodi ini oh belum mengumpulkan tugas gitu Mas. Jadi oh tugas yang ini belum, tugas ini belum. Jadi pas terakhir-terakhir tuh enak nungguin mahasiswanya karena kan terakhir kan nunggu Oh, mengumpulkan ya gitu Mas. MKU kan semua prodi gitu izin. Terima kasih ya Mas. Tadi sih eh, sedikit oke, proses saya paham Ibu. Jadi ya. seperti ini ya Bu ya. Kalau mungkin MKW itu adalah mata kuliah yang general Bu ya. Maksudnya seperti itu Mas. Izin maaf. Oke, baik. Jadi nanti begini, itu juga kita tentukan. Misalnya, karena mungkin general, nanti di sini ada program studi. Maaf Ibu, program studinya ada banyak Bu ya di Binawan ya? Ada 13 ya. Oh, di 13. Banyak banget ya. Ya, Nanti mungkin di sini nih tapi atas diatur. mm, kelasnya mungkin yang dibedakan. Misalnya kelas kewirausahaan satu untuk apa? Prodi matematika misal. Kewirausahaan dua untuk prodi apa? Misal ini apa namanya? Teknik komputer begitu. Kita bedain dari sini kok Bu. Nanti nggak usah khawatir Ibu dosen Apriani ya. Itu nanti yang tampil di sini adalah kelas yang sudah dibuat oleh admin PT, Kaprodi maupun admin akademik berdasarkan dosen pengajarnya Ibu begitu. Nah, Baik, Mas. semisalnya begitu. Kan tadi kan Ibu bilang per prodi, oke, per prodi. Misal di teknik komputer, anggap aja ini teknik komputer Ibu ya. Ibu Apriani dapat membuat tugasnya, terus nanti peserta kelas yang ada di teknik komputer itu dapat Ibu lihat juga. Jadi nggak ribet ya Ibu ya, seperti itu. Oh iya, siap Mas. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih kembali Bu Apriani. Semoga membantu ya Bu ya. Siap membantu Mas. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Silakan, Mas. silakan. Monggo, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, mungkin ada yang ingin tanyakan kembali, Bapak Ibu, terkait tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa, gitu. Saya Mas izin tanya. Monggo, Ibu Apriana, silakan. Iya, tadi ketika minta kita mengumpulin tugas mahasiswa kan bisa kita bilang ya di note-nya bahwa maksimal berapa MB. Nah, dari sistem Edilink ini apakah bisa otomatis kalau melebihi kapasitas yang kita tentukan, bisa kita tentukan gitu. Jadi otomatis tugasnya mahasiswa nggak masuk gitu. Oh, kapasitas ya. Sebentar, Ibu. Oke, Ibu, terima kasih. Jadi begini, Bu, Edlink juga sudah ada ini Bu notes kalau misalnya pengumpulan tugasnya itu nggak boleh lebih dari 2 MB. Begitu, Ibu, per mahasiswa. Di sini nanti ada Ibu, kalau pengumpulan tugas itu dimaksimalkan 2 MB. Mungkin nanti kita bakal bahas lebih banyak terkait tugas ini kalau misalnya mahasiswa atau mungkin sosialisasi mahasiswa agar nanti Bapak Ibu dosen dapat melihat apakah benar sih penyimpan Edling ini memberikan notif kalau misalnya pengumpulan nggak boleh lebih dari batas yang ditentukan begitu Bapak Ibu. Nanti di sini 2 MB kalau nggak salah ya benar 2 MB Bapak Ibu. Begitu Ibu Apriana apakah menjawab? Berarti dari sistemnya otomatis akan menolak gitu ya, nggak bisa lebih dari 2 koma, tetap ke upload di sini gitu. Iya betul. Jadi penyimpanan yang tadi itu sama penyimpanan yang ada di sini Bapak Ibu ya yang apa upload tugas ini itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Artinya adalah penyimpanan di sini nanti ngaruhnya itu ke perguruan tinggi gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya yang tadi itu kan personal begitu Bapak Ibu. Nah, untuk maksimal pengumpulan tugas itu nanti 2 MB per satu tugas. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih kembali Bu Apriana. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dapat saya lanjut? Oke, mungkin saya lanjut terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Terkait tugas mungkin seperti itu saja.
Lalu ini izin saya menggunakan akun demo, nanti kita dapat pindah-pindah ke akun demo dan akun langsung dari Universitas Binawan begitu. Lalu setelah tugas, kita dapat memberikan yang namanya live conference di sini Bapak Ibu. Live conference ini nantinya adalah aktivitas online ya, Zoom gini one by one gitu. Nanti kita dapat mengatur mata kuliah mana yang ingin ada Zoom-nya. Begitu misalnya mata kuliah dengan kelas ini nih emergency nursing pada sesi kelima misalnya ya. Untuk topik sesinya misalnya kayak gini untuk langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya ini adalah kita memilih media conference. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita juga menggunakan Google Meet ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu di Universitas Binawan ya itu ada premium Google Meet, kita juga dapat menggunakan Google Meet begitu. Tapi untuk media conference yang bisa kita gunakan itu Zoom seperti yang ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk Zoom ini itu sudah include juga ya Bapak Ibu, dan tidak perlu ada khawatir dari Bapak Ibu dosen karena mungkin Zoom ini terkait Zoom atau media conference lainnya ini kaitannya sama Bapak Ibu admin. Begitu. Nah, terkait maksimalnya, akunnya begitu Bapak Ibu. Misalnya kita milih judul. Misalnya pengen pakai Google Meet deh yang baru. Ya udah langkah berikutnya apa? Kapan konferensi ini akan dibagikan? Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nanti memang pilih media conference yang adalah Zoom gitu, itu juga sama kok Bapak Ibu. Begitu. Nanti terkait yang tadi saya sampaikan, akun Zoom-nya bagaimana Mas gitu. Batas maksimalnya seperti apa gitu. Itu nanti mungkin akan saya sampaikan langsung ke Bapak Ibu admin begitu. Karena tidak ada kaitannya. Jadi nanti Bapak Ibu dosen itu harapannya adalah nggak perlu terlalu memikirkan terkait ini akun Zoom-nya bagaimana, ini regulasi di Zoom-nya seperti apa gitu. Fokus ke pengajarannya saja. Seperti itu Bapak Ibu dosen. Sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, kita juga dapat membagikan konferensi ini pada tanggal dan waktu yang sudah kita tentukan juga. Tergantung keinginan Bapak Ibu dosennya. Begitu Bapak Ibu terkait conference Zoom. Apakah ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Eh, Nama saya Dery. Iya, halo Pak Dery. Halo, Mas Ian. Ini sering muncul pertanyaan dari para dosen dulu ketika kita menggunakan Moodle. Kang Dery bisa nggak misalkan materi-materi yang diisi di tiap sesi itu, kan sesi itu ada yang 16, ada yang lebih mungkin. Nah, itu tuh bisa terupdate juga di modul Siakat Akademik di bagian jadwal perkuliahan. Nah, apakah di Adlink kan ini kan tadi ada misalkan mata kuliah apa? Sesi 1 biasa introduksi, sesi 2 di hari keberapa teh misalkan apa gitu. Nah, itu tuh apakah juga terupdate ke Siakat modul akademik atau seperti apa? Oke, Kayaknya gitu baik. sih satu. Oke, lalu yang kedua Pak, silakan. Enggak, itu aja dulu sih. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Pak. Kalau misalnya terima kasih ya Bapak Dery ya atas pertanyaannya ya. Apik kalau kata orang Sunda mah ya. Bagus ya pertanyaannya. Begini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita nantinya apa Bapak Ibu dosen itu udah mengakhiri ya, biasanya mengakhiri mata kuliah yang sudah diajar itu kan diwajibkan untuk mengisi realisasi dan rencana materi ya Bapak Ibu ya. Agar nanti apa? Agar nanti itu sebagai syarat atau BKD-nya Bapak Ibu, beban kerja dosennya Bapak Ibu. Begitu. Nah, tadi pertanyaan dari Bapak Dery adalah ketika kita mengisikan realisasi dan rencana materi di Edlink, apakah terupdate Mas di si akad? Jawabannya adalah terupdate Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ngisiin realisasi dan rencana materi di si akad, apakah terupdate? Terupdate jika melakukan sinkronisasi kelas ulang. Begitu. Jadi harapannya ketika ada Edlink ini, nanti untuk proses perkuliahannya Bapak Ibu terkait pengisian rencana dan realisasi materi itu dilakukannya di Edlink aja nih. Agar apa? Agar otomatis terupdate. Bapak Ibu nggak perlu repot untuk melakukan sinkronisasi kelas ulang seperti itu Bapak. Apakah menjawab Bapak Dery? Ya, jadi muncul pertanyaan baru. Oke, Sinkroni silakan. kelas ulang tuh bisa dilakukan oleh dosen itu sendiri atau oleh admin, misalkan seperti saya gitu. Oh, bisa dilakukan oleh dosen itu sendiri kok Bapak.
Tapi Oke. biasanya ini Bapak ya, apa perlu koordinasi sama admin akademik? Misalnya kan admin akademik misalnya yang membuatkan jadwal atau mungkin Bapak Ibu dosen sendiri yang membuatkan jadwal ya. Ketika memang dibuatkan jadwal oleh admin akademik, nanti dikoordinasi terlebih dahulu oleh admin akademik, apakah ada jadwal baru nih Mas, gitu misalnya, Mas Dery gitu ya. Mm-mm. Misalnya Bapak Apriani, sorry Ibu Apriani ini bertanya, ada jadwal baru Mas? Ada, ya udah, saya lakuin sinkronisasi ya Bapak, gitu. Baik, Maka baik. nanti akan langsung turun datanya. Seperti itu Pak. Karena salah satu admin akademiknya saya Oke, gitu. ya, Jadi baik. pengen tahu. Jadi rupanya bisa dilakukan oleh dosen, juga bisa dilakukan oleh Admin. tendik ya, Iya, admin. betul, bisa juga Siap. Pak. Tenaga Mas Ian pendidikan. mau bertanya. Hmm. Tadi kan di awal ada kaitan tentang embed atau salin link YouTube atau materi dalam bentuk video. Nah, kalau di LMS sebelumnya itu ada durasi setiap mahasiswa itu menyimak. Kan ada yang hobinya tuh dipercepat lah gitu. Misalkan saya punya embedan YouTube, misalkan 10 menit. Hmm. Ya kan kurang lebih tuh eh, Oh, 10 menit gitu kan si oke, oke, mahasiswa oke. teh menyimak gitu kan. Tapi kan ada yang dicepetin Heeh. 5 kali klik beres gitu kan. Mungkin pandangan si mahasiswa tuh dengan menyelesaikan menonton cuma hanya dipercepat tuh udah dianggap apa ya, Menonton seperti itu, menonton memerhatikan gitu. gitu Iya, ya. nah itu apakah di Edling ini Hmm. durasi mahasiswa apa ya menyimak atau menjalankan instruksi kuliah dan sebagainya itu ada keterangan waktunya gitu. Kan ada juga yang misalkan Hmm. si YouTube tuh di setel aja gitu kan di play gitu kan tapi Hmm. ditinggal gitu kan ada ya. Jadi kan Hmm. hari videonya mungkin cuma 10 menit yang terbagi ke dalam beberapa video tapi dia tuh di situ tuh lama gitu kan. Hmm. Nah itu apakah ada gitu apa timernya gitu ya? Hmm. Oh, oke. Mantap Pak Dery. Karena ini mungkin baru ditanyakan oleh Pak Dery ya. Jadi seperti ini Pak. Soal kadang-kadang ini Hmm. Mas ya apa Hmm. namanya si dosen tuh dalam materi videonya tuh ada message, ada pesan atau ada instruksi kuliah juga di tengah-tengah tuh seperti apa gitu. Ketika dia perasaan baru berapa semenit udah udah leave atau pindah ke materi yang lain. Nah, itu kan ada beberapa dosen tuh yang menggunakan timer itu tuh jadi penilaian bahwa anak ini menyimak atau enggak. Hmm, oke baik Pak Dery. Izin saya sampaikan ya Pak Dery seperti ini Pak Dery. Deadlink sendiri ini sedikit istimewa ya dari LMS-LMS lain karena mungkin apa? Karena sudah ada notifnya Bapak. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen itu nggak perlu ngasih set timer. Artinya apa? Artinya kita juga sudah nge-record gini Bapak Ibu. Misalnya dari sisi mahasiswa nanti, misalnya dia ini di sini ada video ya, anggap aja di sini ada video. Nah, di sini nanti ada yang namanya notif. Jika video dipercepat itu tidak akan dihitung sebagai pembelajaran. Begitu. Jika video di skip-skip gitu ya, di skip-skip itu juga tidak akan terhitung sebagai video pembelajaran. Itu ada di halaman adlinknya mahasiswa. Sehingga apa? Sehingga ini nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang cepet-cepet biarin lah cepet-cepet aja gitu. Toh ini juga cuma notifikasi. Ngaruhnya kemana sih? Nanti ngaruhnya ke pembelajaran atau penilaian dari mahasiswa tersebut. Ternyata ada presentasinya kalau Bapak Ibu. Begitu. Nanti mungkin ini Bapak Ibu admin yang melihat nih presentasi terkait pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Apakah mahasiswa ini benar-benar memperhatikan atau tidak? Seperti itu Bapak Dery. Jadi Bapak Dery nggak perlu khawatir nanti apakah mahasiswa ini sudah benar-benar memperhatikan pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Karena nanti sistem itu akan langsung terrecord berdasarkan video misalnya. Kalau misalnya ada video nanti bakal dilihat. Nah, uniknya lagi, setiap saya mendownload, saya sebagai mahasiswa misalnya, saya mendownload materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen itu juga akan terrecord loh, Pak. Ternyata anak ini mendownload tuh ada effortnya loh. Walaupun mungkin tidak terlihat di mahasiswa, tapi kita membuat backendnya seperti itu. Begitu Bapak Dery.
mungkin nanti kita bisa one by one ya ngobrolnya ya. Kalau misalnya ingin melihat presentasi mahasiswa yang memperhatikan gitu. Terus lalu nanti siapa yang apa namanya presentasi yang video-videonya dan semacam-macamnya. Itu bisa Bapak Ibu deh. Karena itu Baik, di halaman Adlink admin begitu Bapak. baik Mas Ian. Siap, nuhun. Ya, sami-sami Pak. Mangga. Semoga menjawab. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Bapak Dery juga ya. Apakah materi yang diisi? Oke, tadi sudah ya. Suka diupdate, itu benar. Sudah diupdate. Iya, betul. Betul ya, Bapak. Benar ya untuk platform bootcamp juga ya. Seperti apa namanya, platform-platform lain ya. Di Adlink juga kita sudah menggunakan AWS ya. Agar nanti student itu nggak bisa skip-skip videonya. Begitu. Nanti mungkin lebih jelasnya kita akan mengajari di Adlink admin begitu ya. Jadi untuk ini kita fokuskan dulu di Adlink dosen ya. Biar Bapak Ibu dapat melihat terkait terkait bagaimana membuat mata kuliah, terus sinkronisasi kelas, membuat pelajaran dan semacamnya seperti itu. Oke, baik. Terkait Mas level. izin tanya. Iya, iya. Silakan Ibu Apriani. Saya Mangga, mangga. tadi, maaf, Mangga. Bu Aprili. Jadi gini Mas, nyambung dengan pertanyaannya Mas Dery itu. Mm-mm. Jadi ada juga di forum diskusi itu berapa lamanya gitu mahasiswa saat mereka itu saling bertanya gitu Mas. Kalau selama ini kan saya tuh termasuk dalam poin nih Mas ya. Misalnya mereka memberikan penjelasan dalam diskusi itu gitu. Mas tanya jawab lah gitu sesama tutor. Jadi kayak tutor sebaya. Jadi berapa menit itu juga termasuk poin gitu Mas. Oh, Entah forum Ibu ya? menerangkan kan memang kan iya, di forum diskusi apakah di situ ada berapa lamanya recordnya gitu, Mas? Oh, ada Jadinya kok, Bu. apakah juga kedetek gitu? Kalau di Hmm, Live kemarin, oh ada, alhamdulillah. Ya, iya. ya itu. Jadi nanti Terima di kasih. sini ya. Tadi nyambung. Baik, jadi begini ya. Mm-mm. Maksud Ibu forum ya, Terima benar-benar kasih, ya. Mas. Terima kasih. Iya, di Iya, forum Ibu. kemarin ada termasuk juga termasuk saya gitu poin kalau semakin banyak mahasiswa itu berapa lama mereka itu di diskusinya itu berapa kalinya terus berapa kalinya itu tuh terekam itu poin juga maksudnya seperti itu. Berarti ada ya Mas ya? Ada Maaf. Bu, betul. Nah, Ya, nanti terima juga kasih. misalnya kalau misalnya ini kan saya kan menjadi mahasiswa ya. Edmond King ini menjadi dosen nih di sini. Nanti misalnya ada notes gitu ya terkait judul materi ketiga ini harus dibaca dengan apa begitu. Nanti ada waktu-waktunya Bu. Maksud Ibu kan seperti itu ya. Waktu mahasiswa A ini aktif berdiskusi itu bagaimana Forum, begitu ya. Hmm. ya, di forum diskusi seperti itu Mas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih kembali Ibu. Ya. Begitu Ibu. Nah, forum ini nanti langsung dapat terhubung ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Mas, cara buat forum bagaimana Mas? Nggak ada. Jadi mungkin gini, nanti ketika Bapak Ibu menambahkan materi, ada sesi forumnya. Menambahkan kuis, ada sesi forumnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada forum yang ditambahkan khusus begitu. Menambahkan tugas juga ada sesi forumnya. Misalnya Bapak Ibu menambahkan tugas kan biasanya mahasiswa tuh suka suka bilang gini, makasih Bapak Ibu atas tugasnya begitu ya. Bapak Ibu atas tugasnya gitu. Nah, ini juga ada forumnya begitu. Jadi kita menggeneralisasi semua fitur yang ada dengan ada forumnya begitu. Agar apa? Agar harapannya kan kalau LMS online ini kan nanti kan yang diharapkan itu dapat berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Berdiskusi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Begitu Bapak Ibu. Semoga menjawab ya Ibu Apriana. Sangat menjawab Mas. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali Ibu Apriani. Kok namanya beda-beda Bu ya? Tadi Ibu Apriana, sekarang Ibu Apriani Bu. Iya Baik. Mas, kayak Hasan Hussein aja. Aduh, siap-siap. Tapi nggak kembar ke Bu Apriana sama Bu Apriani. Oke. Baik, saya izin lanjut ya. Tadi ada pertanyaan juga nih dari Bapak Faris. Bapak Faris itu menanyakan, untuk absen mahasiswa bisa langsung terekam atau bisa terlihat nama-nama mahasiswa tersebut? Jawabannya adalah bisa ya Pak. Nanti untuk absensi ya, Bapak Ibu ya, itu dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama itu manual, Bapak Ibu melakukan proses absensi secara manual, hadir, 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 hadir. Lalu yang kedua itu melalui barcode. Sebelumnya sudah sempat sosialisasi dosen di adlinknya, sorry di si akadnya. Kalau kaitan barcode belum sih. Oh, berarti belum ada pelatihan ini ya, adlink, sorry, modul akademik siakat dosen ya, Bapak Ibu ya, sosialisasi dosen. Kalau siakat dosen sih ada Ah, eh,
Kadang-kadang Hah? kalau di remind suka based on apa eh head to head aja Mas. Misalkan Kang Dery mau butuh gini gimana caranya. Tapi Oh, si barcode itu sendiri saya juga belum tahu Mas. oh Caranya gitu. gimana? Katanya Oke. kan via AdLink katanya. Hmm. Terus si barcode itu kan katanya durasinya bisa diatur. Nah itu Durasinya makanya berubah setiap 9 detik sekali, Pak. oh tuh itu tiap Hmm. 9 detik artinya kan ya kita mau tahu cara itu. Artinya si mahasiswa bisa nggak nitip absen juga. Iya, iya, baik. Berarti nanti saya jelaskan juga ya, Pak ya, di forum ini apa ya, di forum diskusi ini Mangga, ya. mangga. Bangga. Oke, baik. Eh, Terkait tadi ya video conference seperti itu. Terus ada pertanyaan tadi di ini, Ibu Ana Mariani mungkin nanti terkait apa mengimport MK dari modul yang kapasitasnya melebihi ini solusinya apa nanti mungkin bisa langsung disampaikan aja atau bisa ditanyakan lagi di Mas Anif ya, Ibu ya. Untuk ya betul Bapak ya, untuk penggunaan HP nanti ya, penggunaan HP dari Erling itu sendiri kita akan simulasikan nanti. Jadi ini disimpan terlebih dahulu ya Bapak Faris ya. Baik, terkait live conference seperti itu, apakah ada yang ingin tanyakan? Nah, kalau misalnya nanti ini ya, tadi kan saya menanyakan, sorry menambahkan conference. Nah, kalau misalnya ingin dimulai, kita klik mulai conference aja. Begitu, maka kan langsung redirect begitu Bapak Ibu. Nggak usah, karena ini ke Zoom, nanti Zoom kita mati, lanjut. Oke, nuhun. Baik. Lalu selanjutnya yang kedua terkait live conference, kita juga dapat menambahkan kuis. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dosen dapat menambahkan kuis tergantung dari sesi juga. Sama kok Bapak Ibu, semisalnya. Nah, yang unik di sini adalah, oke, coba saya menambahkan kuisnya di ini aja ya Bapak Ibu. Kita menambahkan ini misalnya di sesi satu. Yang unik di sini adalah pembuatan kuisnya Bapak Ibu. Pembuatan kuis di sini ini halaman kuisnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti sudah membuat kuis, itu nanti dapat melihat terkait pertama kapan kuis ini akan dibagikan. Sama seperti yang tadi fitur-fitur sebelumnya. Kenapa sih Mas ada fitur ini? Karena kan yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu ya, kita nggak selalu ada atau tidak selalu ada waktu ya di tertentu sehingga kita dapat menjadwalkan kuis ini dapat dibagikan kapan, materi ini dapat dibagikan kapan dan semacamnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah indikator penilaian. Jadi, Erling ini membagi dua indikator penilaian. Pertama adalah indikator bobot dari per soal. Semisal dari 10 soal ini pengennya tuh Mas nomor 1 sampai nomor 5 tuh bobotnya beda 80% misalnya. Terus nomor 5 nomor 6 sampai nomor 10 bobotnya beda juga 20%. Nah, maka indikator penilaiannya kita dapat melakukan bobot per soal. Artinya apa? Artinya nanti nilainya ini dilakukan secara manual begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menggeneralisasi nilainya, semisal dari 1 sampai 10 dibagi aja Mas. Satu soal berarti kan 10 poin ya begitu. Nah, maka kita dapat memilih bobot otomatis begitu. Nah, kalau misalnya memangnya pada kuis ini ditentukan batas nilainya, artinya adalah minimal ya, itu kita klik ya aja di sini. Nah, nanti batas minimalnya misalnya mengerjakan kuis itu 70, ya udah klik batas minimalnya. Ya, Ibu Senda bagaimana Ibu Senda? Atau bocor ya Ibu ya? Mohon maaf Ibu, apakah boleh dimut terlebih Yang dia dahulu? kena shoe tuh. Yang kena shoe. Ibu Shoe, halo. shoe. Iya, kena shoe. Oke, baik izin saya mut ya Bu ya. Oke, baik sudah dimut. Lalu selanjutnya ya terkait batas nilai kalau memangnya nanti dikhususkan terkait pembuatan kuis ini pengennya mahasiswa tuh nggak boleh kurang dari 70 atau nggak boleh kurang dari 50 ya udah kita klik batas nilainya aja. Begitu Bapak Ibu. Terus misalnya saya nggak pengen ada batas nilai lalu untuk durasi pengerjaan kita juga dapat tentukan 30 menit kah, 15 menit kah, 10 menit kah tergantung dari ketentuan dari Bapak Ibu dosen. Waktunya seperti itu. Nah, lalu di sini ada yang namanya batas waktu ya Bapak Ibu ya. Batas waktu itu adalah kapan terakhir mahasiswa tersebut dapat mengerjakan kuis ini begitu. Setelah kuis ini dibagikan begitu Bapak Ibu. Batas waktu di sini juga menentukan ya biasanya kan untuk melihat agar si mahasiswa ini dapat punya deadline lah bahasanya gitu. Nah, lalu juga kita memiliki yang namanya fitur baru ya Bapak Ibu ya, proctoring. Ini karena mungkin saya di demo ya, tidak tahu nanti mungkin ketika saya membuat kuis di sini apakah ada proctoringnya atau tidak. Sebentar, saya izin lihat. Oke, tidak ada. Kita juga ada fitur baru, izin saya jelaskan ya. Jadi Bapak Ibu, eh,
izin saya jelaskan ya tadi terkait proctoring. Proctoring adalah fitur baru yang dimana ini adalah sebuah sistem pengawasan online. Artinya adalah pengawasan ini nanti kita lakukan secara merekam. Kalau Bapak Ibu tahu ya terkait biasanya kan kalau untuk ujian online atau apa itu kan biasanya ada proctoring ya. Nah, nanti semisalnya dalam pengisian kuis itu pengen ada proctoring, maka layarnya tuh layar si mahasiswanya saat mengerjakan kuis itu akan terekam gitu. Baik dia menggunakan komputer atau biasanya menggunakan komputer ya, menggunakan komputer ataupun laptop begitu. Nah, nanti wajah dari peserta ujian juga akan terekam melalui webcam nih. Begitu. Biasanya dia nanti muncul di bawah gitu ya Bapak Ibu ya wajahnya begitu. Tab yang dibuka juga terlihat. Itu adalah fitur baru yang namanya proctoring. Lalu selanjutnya, nah ini juga yang general aja kita bahasnya Bapak Ibu ya. Tampilkan laporan ini ada berarti ya. Tampilkan laporan di sini adalah ketika nantinya mahasiswa ini sudah mengerjakan kuis Bapak Ibu, ada laporan kepada pesertanya begitu. Umumnya adalah tidak ditampilkan agar apa? Agar nanti nilainya itu buat pribadi gitu ya. Tapi kalau memang ingin ditampilkan ya ditampilkan aja Bapak Ibu gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah acak pertanyaan. Acak pertanyaan juga nih sama fitur baru Bapak Ibu ya. Acak pertanyaan di sini adalah jadi begini, misalnya Bapak Ibu memiliki 10 pertanyaan ya begitu ya. Bapak Ibu udah urutin nih dari 1 sampai 10 gitu. Tapi pengennya Mas nomor 10 jadi 1, nomor 8 jadi 2, nomor 4 jadi 6 misalnya gitu. Itu bisa nggak Mas? Bisa. Sistem kita itu akan mengacak pertanyaan setiap mahasiswa yang mengerjakan kuis. Sehingga apa? Sehingga mengurangi atau bahasanya nggak sama lah ya. Biasanya kan kadang-kadang kalau online tuh nomor 1 kamu apa bro, nomor 1 lu apa bro gitu ya. Terus disamain. Nah kalau kita ngeklik acak pertanyaan, maka pertanyaannya itu akan otomatis teracak per mahasiswa yang mengerjakan. Begitu. Ini acak pertanyaan, terus lalu kita klik proctoring ya Bu ya. Coba terus kita atur pertanyaannya. Nah atur pertanyaannya sama Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu untuk pembuatan pertanyaan seperti umumnya ya. Misalnya pertanyaan pertama itu apa, terus jawabannya apa gitu ya. Jawaban pertama yang benar itu adalah apa, misal ada gambar apa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memilih jawabannya itu sampai 5, ya udah klik tambah pilih jawaban. Begitu. Ini nggak ada batasannya Bapak Ibu ya. Tapi normalnya 3 kalau nggak 4 ya Bapak Ibu untuk kuis. Terus yang diwajibkan itu adalah 2 gitu. Karena kan mungkin untuk kuis ini itu kan sifatnya itu kayak pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Sehingga yang kita wajibkan itu adalah 2 antara benar dan salah begitu. Gak bisa kita mewajibkan hanya 1 gitu. Mas bisa nggak Mas kalau saya punya pertanyaan, saya udah kumpulin gitu ya. Itu saya nggak pengen nginputin satu-satu kan kalau gini lama ya. Bisa jawabannya Bapak Ibu ya. Jawabannya kita klik impor pertanyaan dan jawaban. Berupa apa? Berupa template yang sudah kita sediakan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengunduh template-nya kita klik di sini aja unduh. Akan otomatis terunduh melalui API kita berdasarkan tipenya XLSX atau Excel begitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk pengimporan ini kita memiliki batasan yaitu 100 pertanyaan dan jawaban setiap kali impor begitu. Jadi harapannya nanti kalau misalnya Bapak Ibu memiliki beberapa jawaban, beberapa pertanyaan di kuis, misalnya ada 15 kan kalau nginputin satu-satu manual males capek ya. Itu klik aja nih impornya begitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan pertanyaan dan jawaban atau pertanyaan saja. Begitu Bapak Ibu, apakah ada yang ingin tanyakan terkait pembuatan kuis? Bapak Ibu, sebentar ya Bapak, saya izin ngambil air dulu ya Pak ya. Sebentar ya Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan mengenai pembuatan kuis. Seperti itu.
Oke, mungkin tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Terkait pembuatan kuis mungkin sudah jelas ya. Seperti itu pembuatan kuis dapat mengimpor, ada fitur baru juga. Fitur baru itu juga nanti kita bagikan. Nah, berikut kalau misalnya ada terkait bahan pembelajaran yang sudah kita buat yang tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada apa nih bahan pembelajaran conference kah, video interaktif kah, itu kita datakan satu persatu by kategori seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin tanyakan terkait pembuatan kuis seperti itu ya Bapak Ibu ya? Lalu untuk selanjutnya adalah kita lihat di beranda lagi. Di beranda sini. Nah, ini survei. Ini tadi untuk part ini mungkin ada yang ingin tanyakan kembali Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke survei info dan acara menu-menu ini. Oh ya, izin saya sampaikan sebelum kita lanjut juga, di sini di samping sini itu juga ada jadwal minggu ini. Jadwal minggu ini adalah jadwal yang sudah ada di minggu ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin melihat saya besok ada jadwal nggak ya Mas gitu, kita klik aja nih berdasarkan tanggalnya. Apakah ada jadwal atau tidak seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu terkait Adlink. Lalu untuk di sini ada yang namanya survei. Survei juga sama ya Bapak Ibu ya. Survei ini gunanya buat apa Mas? Buat menilai apakah pelajaran yang sudah saya lakukan atau pelajaran yang Bapak Ibu lakukan ini sudah sesuai belum sih gitu. Yang dinilai siapa? Yang dinilai Bapak Ibu sendiri ya. Oleh siapa? Oleh mahasiswa. Begitu Bapak Ibu. Sama ya mungkin untuk judul survei juga kita juga dapat tentukan. Misalnya pada kelas ilmu SS ya di sini ya. Kita klik judul surveinya apa. Tolong misalnya penilaian semester genap misalnya gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu dapat memilih opsinya atau memilih terkait penambahan berkas dokumen maupun videonya seperti itu. Misalnya kan nanti kan ibarat kata seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen menilai apakah ujian dari semester genap ini itu susah atau tidak sih gitu. Misalnya kalau pengen kita berikan surveinya itu juga dapat juga Bapak Ibu seperti itu. Terkait survei seperti itu. Sama untuk pembagian survei juga kita dapat atur apakah sekarang atau nanti begitu Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu terkait survei. Mas Ian, Ya, izin silakan Bapak bertanya Dery. Mangga. terkait survei ini tuh apakah sama dengan EDOM? Oh, beda Bapak. Oh, beda. Beda-beda Bapak. EDOM kan Baik. evaluasi dosen oleh mahasiswa ya. Dia harus Ya. mengisikan kuesioner ya Bapak Ibu ya. Nah, beda Berarti Bapak. beda, baik. Jadi survei ini gimana Pak? Ini masih kaitan tentang biar nggak terlalu jauh dulu. Tadi kan ada sebelum survei kan ada kuis. Nah, apakah nilai kuis ini ketika setelah dikoreksi gitu dan sebagainya dan seterusnya itu bisa langsung dilaporkan ke nilai perkuliahan atau hasil dari kegiatan pembelajaran ini tuh satu dari sekian banyak cara dosen itu untuk melakukan penilaian gitu. Kan soalnya suka ada muncul pertanyaan. Kumaha Pak? Sorry Habis Pak. saya rilis nilai di LMS itu bisa langsung masuk ke nilai perkuliahan di Siakat akademik nggak gitu kan? Bisa Pak. Begini Pak. Jadi nanti begini. Bagaimana Pak? Silakan. Mangga. Iya. Saya Oke, nyimak dulu. Oke, baik. Seperti ini Pak. Tadi kan pertanyaan Bapak adalah kalau misalnya Bapak Ibu dosen ini sudah mengisikan nilai di Adlink, apakah bisa masuk di Siakat? Jawabannya seperti ini Pak ya. Kita buktikan saja di demo. Di kelas ya. Sebentar. Jadi saya sudah menilai ya Bapak Ibu ya. Terkait Elektromahir ya. Elektromahir kita sudah menilai. Dokter Elva, sebentar kita lihat dulu. Ini 2023-2024 ganjil. Ini saya izin menyeleweng ke ini nggak Bapak ya Pak ya? Ke si akad ya Pak ya? Ya, biar kelihatan apa antar halaman itu hasil seperti apa. Oke, baik. Kan tadi saya nilai ya Pak ya terkait nilai perkuliahannya. Untuk Dokter Elva di sini coba. Nah, di sini Bapak, kan di sini kan kita nilai 98 ya Bapak ya. Coba kita tarik nilai dari Adlink ya. Nih ya, tarik nilai Adlink apakah dia berubah atau tidak?
Nah, nanti Bapak Ibu sebelum kita narik nilai Edling itu dapat dilihat dulu yang mau ditarik itu yang mana, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu nggak punya komposisi nilainya dalam apa kelas nilai Edling itu, maka nggak bisa ditarik gitu. Coba apakah ini sudah dibuka atau belum terkait penarikan nilai? Berarti Mas Hmm? Mas Ian, berarti dosen tuh harus menentukan komposisi nilainya ya, seminimal-minimalnya tuh kuis atau tugas, UTS, UAS gitu ya. Jadi nggak bisa langsung nilai akhir ya. Sebenarnya seperti ini Pak. Untuk apa komposisi nilai ini tentukannya kan oleh admin akademik ya. Di nilai perkuliahan ini Bapak Ibu ya. Kan nanti kan di sini ada komposisinya ya. Untuk sebentar. Nanti dosen ini pokoknya fokusnya hanya menentukan aja Pak. Menentukan tugasnya ini apa, bahan ajarnya apa begitu. Nanti yang banyak berkoordinasi adalah admin akademik, kaprodi dan admin PT seperti itu Pak. Baik. Coba Tapi saya kan lihat. kadang Nih kan nilai kan begini Pak. ngerilis kan dosen tuh. Nah, ini kan ada Komposisi nilainya. sisi nilai. Begitu Pak. Nanti mungkin kalau misalnya nanti itu berdasarkan kuis, nanti kalau kita tarik ya, dia akan masuk ke kuisnya begitu Pak. Misalnya kan tadi kan kita datakan di sini 80 ya Bapak ya. Nah, kalau kita tarik akan masuk ke kuis begitu. Nah, ini kan harus ditentukan dulu terkait kelompok unsurnya Bapak ya. Kelompok unsurnya ditentukan melalui apa? Data pelengkap, perkuliahan, unsur nilai. Nah, nanti kalau misalnya di sini ditentukan kuis itu sebentar. Nah, kuis itu merupakan apa? Kelompok unsur apa? Kita datakan juga Pak di sini Pak. Begitu Pak. Nah, kuis. Begitu Pak. Maka nanti akan otomatis nilai-nilai yang berdasarkan kuis akan tertarik di komposisi nilai ini. Begitu Pak. Bukan berarti ketika setiap sesi kita buat kuis, misalkan ada 16 kuis, di situ komposisi nilainya kumulatif ya, bukan kuis 1, kuis 2, kuis 3 gitu, bukan Iya, ya? kumulatif Pak. Berdasarkan komposisi nilai yang ditentukan per kelas. Seperti itu. Jadi nanti ada beberapa kuis dikumulatifin Pak. Misalnya enggak juga ya Pak, kalau misalnya kita hanya kuis 1 nilainya langsung IPK-nya langsung 4, 100. Enggak juga Pak ya. Ya. Ya, berarti misal kuisnya ihwal ada mulai dari cuma 1 kali, 6 kali atau 16 kali akan dikumulatifin ke komponen nilai kuis yang misalkan dipresentasikan 30% dari 100% kan gitu ya Mas ya? Betul, tergantung dari nanti komposisi nilai kelas per kelasnya begitu. Coba untuk Univ Binawan sebentar ya Pak. Univ Binawan siakatnya apa ya? Binawan siakat plot. Siakat.binawan.ac.id. Oh, siakat.binawan ya. Maaf ya Pak, saya nggak terlalu hafal terkait domain-domain. Iya, nggak apa-apa. Oh ya. Saya juga suka lupa. Selain harus mengingat Tuhan kan harus mengingat password. Masya Allah. Iya Pak. Nih Pak, tergantung dari sini ya Pak. Nanti terkait, wah ini belum didatakan Pak ya komposisinya Pak ya. Terus yang di bawah ini Per kelasnya ya Pak. Ya, ini ada beberapa dosen yang menggunakan komposisi nilai. Ada beberapa dosen yang langsung nilai akhir. Tapi biasanya si kelas-kelas ini tuh biasanya kalau si dosennya punya komposisi nilai itu akan sibuk ketika proses penginputan nilai. Tapi sebenarnya harapannya sih kayak saya ini Mas, saya tuh sebenarnya membuka periode penginputan nilai teh udah dari awal perkuliahan. Artinya ketika UTS juga si dosen misalkan udah punya hasil UTS, nah itu sebenarnya udah mulai bisa diinputkan. Jadi nanti di akhir nggak terlalu banyak pekerjaan menumpuk lah gitu Mas. Terus beberapa dosen ada yang menggunakan instrumen penilaian itu berdasarkan CPMK Mas. Oke, capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, jadi misalkan yang saya tahu ya, salah satunya kalau di Binawan mah ada Parenan deh kalau nggak salah. Jadi di CPMK mata kuliah tersebut misalkan ada 6 CPMK.
Mm-mm. Nah, dia tuh nggak ada tulisan eh, tugas, kuis, UTS, UAS itu nggak ada. Jadi dia di komposisi nilai yang tadi Mas buka tuh Hmm. CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan seterusnya sampai CPMK 6. Oh Kayak begini gitu Pak. sih. Ya, kayak gitu tuh. Hmm. Nah, itu kan Oh. daftar Mm-mm. CPMK misalnya ada 3. Berarti Mm. ini memang nggak semua di Binawan ya. Mm. Beberapa dosen lah di Binawan, salah satunya Pak Renanto, menggunakan CPMK sebagai komposisi nilai. Nah, ihwal cara mengevaluasinya tuh saya mungkin perlu bertanya ke beliau lah. Tapi dia akan menginputkan nilai CPMK 1 dan sebagainya. Lebih ke arah sana sih. Oke, ini dosen pengampu RPC siapa? Oh, Ibu Agnes. Ibu Ya, Ag- Bu Agnes. Ibu Agnes juga sama Pak ya? Enggak juga sih. Nah, ini kan kayak rencana evaluasi, ini kan Hmm. eh, rencana ya Mas ya. Hmm. Misalkan menggunakan instrumen yang terlampir nih. Hmm. Rupanya di realisasinya beliau hanya menggunakan 3 instrumen, tugas, kuis, UTS, UAS. Di Hmm. bagian partisipatif kayak apa, kehadiran dan sebagainya di sini ditulis 10%, tapi presensi dinolkan. Ada yang kayak gitu. Oh, ada yang begitu Ada, Pak. ada. Jadi memang Ada, tergantung Bapak Ibu dosen itu ada. ini seperti apa gitu ya. Yang halaman ini juga beberapa mata kuliah ada yang belum terisi. Tapi ini kalau nggak salah ini yang menjawab IKU 6 ya Mas ya? Iya, jadi kan ini kemarin itu kan ada apa? Ini juga Pak, apa namanya? Ada update patch Neofeeder ini apa ya? 2.3.0 apa ya? Betul. Rencana evaluasi itu Iya. harus dilaporkan. Nah, ini juga Pak, begitu Pak. Jadi nanti harapannya adalah terkait update patch Neofeeder ini, itu Bapak Ibu dosen itu harus mendatakan terkait rencana evaluasinya, begitu ya. Begitu Pak. Iya. Karena dilaporkan Baik. Pak. Nah, di Sevima Betul. sendiri kenapa nanti tadi saya sudah sampaikan Pak ya, untuk pemetaan kelompok unsur ini harus ditentukan karena ini nanti yang akan dilaporkan juga Pak ya. Ini izin saya menyeleweng nggak apa-apa Pak? Berarti Pak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, baik. Saya Ini sambil nanti, belajar oke juga. baik. Ini nanti di provider Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu dosen mungkin sedikit nggak familiar ya terkait ini ya. Tapi Iya, karena yang Bapak, familiar saya ini Mas. ya Kak, tapi karena Bapak karena Bapak dari ini bertanya seperti itu baik, saya izin sampaikan. Nah, kenapa nanti Mas saya Bapak Ibu ini dosen? Mas Ian, apa sebenarnya geliat mengisi rencana evaluasi sudah dimulai dari periode sebelumnya. Eh, Oh, oke. Cuma kan ya kan satu dan lain hal apa kesibukan dan mungkin belum sempat itu kan bisa Heeh. terjadi ya Mas ya. Nah, Oke. di genap ini digeliatkan ketika Mas coba apa ngebuka provider, sebenarnya juga jadi pembelajaran juga ihwal para dosen nggak perlu tahu banyak, rupanya isian-isian ini tuh dilaporkan gitu Dilaporkan kan. begitu Jadi Pak. bukan Mm-mm. bukan iseng-iseng berhadiah, bukan yang penting lengkap disiakat, bukan. Iya. Tapi ini tuh dilaporkan gitu. Cuma memang eh, kita semua harus lebih bersemangat untuk saling mengingatkan dan mengisi aja sih Iya, sebenarnya. begini Pak. Ini Pak Dery kan harapannya adalah, tapi sudah disosialisasikan Pak terkait Ada, pengisian, udah udah ada ada di grup-grup sosialisasinya ya. buat di ini. Oh, Ini oke kan baik. cuma sekali dan cuma sekali diisikan kan ya? Iya, karena kan ini kan per mata kuliah Pak diisikannya ya. Jadi Ya, nanti untuk dosen pengampu RPS-nya atau dosen koordinasi pengampu MK-nya yang akan mengisikan begitu Pak. siap. Ya, begitu ya Pak ya. Nah, begini ya Bapak Ibu dosen juga harapannya adalah ketika kita sudah tadi diskusi juga dengan Pak Dery ya untuk terkait pengisian rencana evaluasi CPL dan CPMK itu nanti Bapak Ibu dosen yang belum mengisikan ini tuh dapat diisikan ya Bapak Dery ya. Karena apa? Karena nanti mungkin Bapak Dery yang akan melaporkan. Jadi kalau misalnya nggak ada rencana evaluasi juga pusing Bapak Dery ya. Benar Ya, tadi Bapak Dery ya. ya pusing. Harus Lumayan ngisiin satu-satu. Iya benar. lumayan seringnya kalau yang kebutuhan buat gasal kemarin sih saya mengisikan sendiri. Oh gitu Jadi Pak. Per ngebuka, mata kuliah Pak. insya Allah. Per mata kuliah Pak tapi Pak. Iya, jadi per mata kuliah yang diselenggarakan di gasal kemarin Udah gitu. berapa Pak? Lumayan lah, Waduh, 200-an mata waduh. kuliah ya. Iya. Tapi kalau yang udah diisikan oleh dosennya, alhamdulillah. Kalau yang belum, saya coba lebih
Nah, ini kan dari paparan Mas Ian ini kan Hmm, banyak dosen menyimak, rupanya misalkan masih hmm. kosong kan nanti diisikan Iya kayak begitu. gitu. Betul betul Pak Dery ya benar. Jadi nanti Bapak Ibu dosen juga harus mengisikan rencana evaluasi ya. Agar apa? Agar nanti Pak Dery juga nggak kelimpungin ya, nggak kelimpungan juga apa ya. Udah ngisiin terus ngelaporin ya. Ya, ya apalagi kan di Binawan banyak kurikulum Hmm. tahun baru ya, maksudnya di tahun 2023 tuh banyak pemutahiran lah. Eh, Khawatir pemahaman dosen kaitan saya perasaan udah pernah ngisi deh ini di kurikulum berapa gitu kan ya. Kalau di Oh, oke. kurikulum sebelumnya kan nggak bisa langsung serta merta ada di kurikulum 2023 ya. Gitu ya Mas Mm-mm. Ian. Takut Iya keliru betul kan. betul. Karena kan mata kuliah ini kan per kurikulum gitu ya. Kecuali memang ingin disalin mata kuliahnya di Iya. kurikulum begitu Bapak. Jadi nanti akan ikut juga terkait rencana Mm-mm. evaluasinya karena salin MK begitu. Banyak yang Nah, berubah Mas. Kode mata kuliah kayak gitu juga ikutan berubah. iya betul Bapak. Nah, kalau memang tadi ya Bapak izin saya sampaikan sedikit Bapak Dery ya terkait rencana evaluasi ini kan itu kan terkait Iko 6 juga, terus ini juga apa di patch Neofeeder 2.3.0 ya. Di Provider itu dapat dilaporkan di melalui menu komponen evaluasi dan nilai komponen evaluasi Bapak Dery. Mungkin kita nggak bisa bahas terlalu banyak karena ini adalah sosialisasi Edling oleh dosen. Jadi nanti mungkin Bapak Dery dapat menghubungi Mas Hanif untuk mungkin ingin pelatihan provider atau refreshment provider. Intinya adalah kita sudah mengakomodir terkait komponen evaluasi dan nilai komponen evaluasi yang dosen tersebut ajar per mata kuliah. Seperti itu Bapak Dery ya. Semoga menjawab Pak Dery. Baik, Aman ya Pak ya? aman, aman. Insya Oke. Allah. Ini nggak akan nanya provider di sini sih, cuma rupanya ada ya dikasih gambaran lah Iya sedikit. ada Jadi gambarannya ya Pak ya. Biar banyak pertanyaan nanti ke Mas Hanif itu. ya nggak biar knowledge-nya nggak cuma terpusat di satu dua pihak. Hanya Hmm. awareness terkait isian ini teh nggak cuma milik satu dua dan juga nggak cuma Oh, dosen aja yang sibuk, rupanya juga ini mah admin. hanya perlu Hmm. diisikan sekali. Jadi Iya Bapak Ibu benar. dosen jangan takut. Jadi cuma tinggal meluangkan saja. Ya mungkin pesan yang ingin disiratkan atau yang ingin disampaikan itu seperti itu ya Pak Dery. Jadi Iya, diharapkannya Bapak Ibu dosen mengisikan rencana evaluasi, rencana pembelajarannya begitu ya Pak ya. betul, Mas Ian. Termasuk kayak tadi saya nanya kayak ini nilai kuis atau nilai tugas tuh langsung masuk ke siakat nggak gitu kan? Karena Heeh. mengisi nilai itu salah satu aktivitas yang lumayan menyita waktu dan kalau dari sisi saya yang melakukan pelaporan tuh eh, kalau saya kan melakukan pelaporan kan kayak berangkat kereta ya Mas ya, nggak mungkin Hmm. ninggalin satu gerbong. Jadi semua harus selesai. Nah, Oke. ketika kita mau beralih ke Edling dan Edling alhamdulillah insya Allah mengakomodir hal-hal yang otomatis lah gitu Mm-mm. kan. Ini kalau diisi nanti si akadnya akan langsung terupdate. Kalau ini diisi langsung terupdate di si akad. Jadi satu dua urusan zaman menggunakan LMS yang sebelumnya bisa rada well gitu Mas. Orang Bandung mah rada awel ya. Ya Izin biasa bertanya biar Pak, well. Ya, untuk LMS sebelumnya itu menggunakan apa Pak? jadi LMS sebelumnya tuh pakai Moodle Mas, pakai Oh Moodle Moodle, karena oke. Moodle itu kan digunakan di banyak Beberapa, iya instansi, benar. terus juga kan bisa di link langsung ke Spada ya Mas. Pada saat itu tuh Oh oke. menggunakan Moodle tuh alasannya itu. Terus pengembangannya juga kan dirasa apa ya mudah, add-onnya banyak gitu kan. Hmm. Lebih ke arah sana sih. Tapi satu dan lain hal kita mau menggunakan Adlink nih yang Mm-mm. eh, kayaknya mudah ke siakatnya. Iya betul Pak. Karena kan udah include paket juga ya. Jadi harapannya penggunaan Adlink ini Iya, dimaksimalkan begitu saya Pak. kira harus bayar lagi. Rupanya Enggak. enggak Mas Ian. Include Terima paket Pak. kasih lah. Apalagi di diskon kan dapat yang lain kan kayaknya. Iya Pak. Bercanda Mas Ian. Aman. Tapi ini membantu lah. Iya benar Pak. Aman Pak. Baik, seperti itu ya Bapak. Terima kasih Pak Dery. Curhat-curhatnya lumayan dapat memberikan gambaran saya terkait di Ya, Binawan seperti apa. berarti Bapak Ibu dosen ini kaitan tentang kuis dan tugas bisa langsung masuk ke si akad. Jadi nggak usah melakukan isian satu dua kali lah gitu ya. Mm-mm. Kayak gitu. Mangga dilanjut.
Mangga, Mas oke. Ian. Baik, terima kasih Pak Dery. Nah, karena Pak Dery sudah memberikan gambaran terkait itu ya, CPL dan CPMK, nanti harapannya adalah Bapak Ibu dosen dapat mengisikannya, karena ini akan berpengaruh ke pelaporan. Oke, setelah itu ada yang ingin bertanya, Ibu Apriani ya. Assalamualaikum Mas Ian, izin mohon info presentasi otomatis. Ya, Ibu Nur Fitriani juga sama. Pak, saya pakai berkode tapi nggak bisa. Itu kenapa ya gitu? Saat jam mata kuliah baik. Ini izin saya terlihat terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kenapa nggak bisanya? Coba kita izin lihat. Coba, oke, sebentar. Bapak Ibu izin saya tanyakan, apakah ada kelas yang mungkin sudah dijadwalkan? Karena kita akan coba pakai presensi. Ini nggak bisa Sampel dipres. pakai kelasnya Bu ini aja. Bu Kelasnya siapa? Bu siapa Pak? Udah Bu dijadwalkan Pak? Apriani. Hari ini Pak? Kan Hari jadwalnya Pak? kan tadi Bu Moni misalkan Bu Moni tadi coba pakai barcode. Nah, mata kuliah apa nih Bu Moni gitu kan? Iya boleh Ibu. Mau nih apa Ibu? Mata kuliah Saya apa? kemarin pakai TIK Pak minggu lalu. Minggu Kalau lalu di Pak, minggu minggu ini ada nggak berikutnya Bapak? harus betul. Ibu, ada Dan nggak di tanggal minggu ini 21? saya nggak ada Pak. Mungkin Bapak Ibu yang Minggu ada di ini minggu ini? tahun akademik. Jadi minggu ini nanti sore Pak. Mungkin Bapak Ibu dosen boleh dibantu info terkait jadwal yang mungkin dipakai atau yang udah di ini, yang udah dimulai nih di minggu ini. Punten, Monggo, siang Ibu Ana. Ya, siang ini saya ada jadwal kelas psikologi sosial berapa jam Ibu? Jam kelas 1. psikologi sosial jam 1. Oh, kalau yang belum, Itu kalau yang belum bisa. iya, kalau yang udah dimulai Ibu, saya kan ingin mensimulasikan terkait Oke, ini agar saya mulai sesinya. Tapi apakah boleh nih saya mulai terlebih dahulu Ibu? Ibu Ana, boleh, silakan. boleh ya? Izin saya mulai, ini izin saya login menggunakan akun Ibu Ana ya. Enggak. Sebentar ya Ibu ya, jangan di itu dulu Bu. Data pengguna si akad. Ini ya Ibu ya. NIP-nya 4022 ya Ibu ya. Halo Ibu Ana, Iya, betul. ini ya Ibu ya. Iya, Ini izin saya mulai sesinya boleh Bu? mangga. Oke baik. Bismillah. Nah ini juga ada kalau misalnya kita mulai sesi perkuliahan ini akan langsung terkirim ke sistem akademik Ibu. Nah baik. Lalu ketika nanti untuk sesinya sudah dimulai ya di menu presensi ini ya Bapak Ibu ya. Ini perlu dipastikan terlebih dahulu untuk melakukan klik mulai dulu untuk presensinya begitu. Lalu nanti presensi melalui barcode juga dapat di sini. Nah, ini Bapak Ibu terkait barcode presensi mahasiswa. Ini akan berubah setiap 9 detik sekali Bapak Ibu. Lalu mahasiswanya itu bagaimana Mas? Apa namanya? Melakukan absen hadirnya begitu ya. Nanti melalui HP Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin pada HP-nya Adlink mahasiswa itu beliau nyekin satu-satu begitu Ibu. Nah, mungkin kendala-kendala yang dialami itu seperti apa Ibu? Ibu Apriani monggo. Siap, udah paham Mas. Jadi intinya mereka tidak titip absen gitu, terus bisa Heeh. langsung saat itu mereka absen. Selama ini kan kitanya Mas yang absenin gitu ke si akad. Tapi kalau ke LMS mereka memang masing-masing sendiri-sendiri gitu kan. Kalau ke LMS, tapi kan selama ini kita mengisi di si akad dari dosennya gitu. Seperti itu Mas. Jadi ini saya udah tahu kalau ternyata pakai barcode kayak kiris gini gitu seperti itu. Jadi Iya begitu. saya udah paham. Lagi yang apa yang sebelumnya kalau si akad kita yang isi dosennya gitu kan Mas.
itu di Siakat ya. Oh, Tapi kalau di LMS memang mahasiswanya yang langsung presensi. Jadi apakah kalau 15 menit terlambat itu masuknya terlambat gitu Mas. Itu kita udah ngasih keterangan gitu. Kalau ini saya udah baru-baru paham kalau ternyata ada barcode seperti ini. Ya, terima kasih Mas ih, informasinya saya paham. iya terima kasih kembali Bu Apriani, silakan. Ya, jadi kalau misalnya selain barcode juga, Ibu juga dapat menandai hadir semua nih. Begitu, lalu klik simpan kalau memang ingin secara kolektif begitu. Nanti mungkin Ibu Ana ya, itu bisa mulai kelas perkuliahannya, terus nanti kalau misalnya mau presensi melalui barcode, Ibu Ana nampilkan melalui proyektor, kalau enggak itu apa namanya, layar tancap besar begitu Bu ya, biar nanti mahasiswa itu Ya, klik absen atau di presensi display. melalui Oke. barcode, iya begitu. Nah, tapi di sini ada kendala nih, Ibu Nur Fitriani itu nggak bisa dipakai barcode, HP juga nggak bisa. Itu boleh diinformasiin nggak Bu? Nggak bisanya kenapa? Di mahasiswanya kenapa? Munculnya seperti apa? Ibu Nur Fitriani, silakan. Munculnya seperti apa, Bu? Di mahasiswa nggak bisa masuk. Sudah dipastikan Ibu untuk presensinya atau jadwalnya itu sesuai atau sudah dimulai? Karena mungkin oke sudah sesuai. Boleh nanti mungkin untuk itu ya, untuk hal tersebut Ibu Nur Fitriani itu dapat melaporkan ke Mas Hanif agar nanti kita dapat support dan kita juga dapat melihat kenapa dari sisi mahasiswanya ini nggak bisa download. Oke, Ibu bisa dibantu terkait ini nggak bisanya itu mereka sudah disambungkan di akun kelasnya belum? Atau sudah oke baik sudah juga. Nah jika memang seperti itu kan itu adalah kendala ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu nggak perlu khawatir nanti bisa disampaikan ya. Nanti Ibu Nur Fitriani ini dapat menyampaikan ke tadi Bapak Edi ya. Nanti Bapak Edi dapat menyampaikan ke Mas Hanif terkait kendala-kendala yang dialami. Begitu. Bagaimana Ibu Nur? Oke, baik. Terima kasih kembali Ibu. Semoga dapat membantu ya. Begitu terkait presensi melalui barcode. Ini tadi saya menggunakan akunnya Ibu Ana ya, agar dapat melihat apakah bisa kita menggunakan presensi melalui barcode. Ternyata bisa begitu. Tapi dengan catatan bahwa harus dimulai dulu presensinya. Harus dimulai dulu terkait jadwal perkuliahannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini juga Ibu Ana juga sudah ini ya, sudah upload-upload terkait menambahkan materi ya pada sesinya. Nah, di sini ada komentar ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ingin di notes gitu, lalu dan semacamnya. Begitu Bapak Ibu. Terkait presensi seperti itu. Nah, nanti presensi yang ada di sini itu akan langsung masuk ke si akad. Nah, kalau halaman si akadnya bagaimana Mas? Begitu. Kan ada yang menanyakan ya halaman si akadnya seperti apa begitu. Baik, ini izin saya lihat untuk halaman si akadnya dari Bu Yeni ya coba. Ibu Ana Mariani, saya lihat terlebih dahulu. Wah, maaf. Nah, nanti akan langsung juga nih masuk. Tadi kan sudah berlangsung ya. Sebentar, ada welcome. Nah, nanti kalau sudah dilangsungin, ini akan langsung juga nih. Tadi kan kita ngelangsunginnya di Adlink ya. Karena Adlink ini tersambung dengan Siakat, maka juga langsung nih. Di sini juga berlangsung, sedang berlangsung begitu. Nah, kalau melakukan presensi di mana Mas? Lakukan presensi di sini. Sama kok Ibu, kurang lebih ada presensi melalui barcode juga. Nah, ini juga kita dapat menggunakan Adlink untuk scan barcode ini ataupun menggunakan Siakat Cloud Mobile. Begitu Bapak Ibu. Sama ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu ya terkait ini. Cuman yang di si akad itu lebih interaktif sih Bapak Ibu. Misalnya kita klik hadir di sini, maka akan otomatis ada di sini. Kita klik izin di sini begitu. Kita klik sakit di sini akan otomatis. Saya lebih suka di si akad ya Bapak Ibu ya karena ada gerak-gerak seperti ini begitu. Tapi ini tergantung Bapak Ibu yang eh, ingin mendatangkan hadir atau tidaknya begitu Bapak Ibu. Terkait presensi. Kurang lebih sama seperti itu.
Sama kalau misalnya nanti ingin mengakhiri apa namanya ini sesi itu diharapkannya dapat mengisikan rencana dan realisasinya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi tidak kalau misalnya belum mengisikan rencana dan realisasinya, maka sesi tersebut akan terus berlangsung atau dijadwalkan. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana terkait preferensi pada Edling? Nanti terkait permasalahan Ibu Nur Fitriani bisa disampaikan ke Mas Hanif ya melalui Bapak Edi tadi. Begitu. Lalu untuk selanjutnya itu adalah info. Info juga sama. Info ini dibagikan misalnya kalau ada info-info terkait sebentar lagi pengen ujian loh di kelas ini atau ada info-info terkait begini apa namanya? Karena Ibu Ana ini apa ngajar psikologi misalnya ya, psikologi sosial itu ada informasi terkait seminar psikologi itu juga dapat dibagikan di kelas begitu Bapak Ibu. Tergantung kelasnya dan kita atur infonya dulu infonya apa, ada penambahan apa gitu. Sama kok, catatannya juga sama kapan info ini dibagikan, sekarang atau nanti dan semacamnya. Begitu Bapak Ibu, lalu untuk selanjutnya itu adalah acara. Acara ini kalau misalnya acara pada kelas ingin dibagikan ya, ingin dijadwalkan ya sepertinya. Misalnya pengen di spesialisasi ini untuk kelas magang ini, pengen ada acara terkait study tour misalnya ya. Nah itu kita juga dapat membagikannya di sini. Lokasinya di mana gitu. Ini lokasi ini kita bebaskan ya Bapak Ibu ya. Artinya adalah untuk lokasi ini tidak mengikat, tergantung dari ketentuan Bapak Ibu dosen yang menentukan acara ini dibagikannya di mana, seperti itu. Diselenggarakannya di mana, seperti itu Bapak. Oke, terkait Edling seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin tanyakan? Nah, di sini juga ada obrolan. Obrolan di sini adalah percakapan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Nah, nanti pesan percakapan ini biasanya tuh langsung redirect ya Bapak Ibu ya. Misalnya kayak mahasiswa A itu mesen apa percakapan apa kayak WA aja gitu Bapak Ibu. Di sini nanti ada percakapan-percakapan kotak-kotak gitu, tergantung mahasiswanya. Terus juga kita juga memiliki kontak ya Bapak Ibu, artinya adalah kita dapat berkomunikasi antar admin maupun dosen begitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti dicari aja ya untuk admin siapa, dosen siapa yang ingin dikomunikasikan. Kalau memang tidak ingin menggunakan WhatsApp begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Mas bisa nggak komunikasi lewat ini apa mahasiswa? Jawabannya bisa ya Bapak Ibu ya. Kita klik aja mahasiswa di sini sama kurang lebih sama kayak WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Tampilannya juga hampir kurang lebih sama begitu. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin tanyakan terkait obrolan. Lalu selanjutnya adalah jelajah. Jelajah di sini adalah semacam artikel, artikel yang digunakan oleh Edling untuk mengetahui ada ini nggak sih ada apa namanya pengajaran dari kampus lain nggak sih ada pengajaran dari kelas Merdeka nggak sih begitu Bapak Ibu. Nah biasanya kalau misalnya artikel-artikel ini ada yang berbayar ada yang enggak ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti Adlink kelas Merdeka nih pengen tahu bagaimana sih Job Hunt Academy ini menyajikan bisnis development yang baik begitu ya. Nah Bapak Ibu dapat membeli kelas ini begitu Bapak Ibu. Tetapi jangan khawatir karena tidak semua kelas ini berbayar. Kelas ini juga ada yang gratis gitu. Kayak ini Universitas Muhammadiyah Semarang ternyata dia membagikan kelas. Ya udah Bapak Ibu dapat bergabung kelas ini melalui Sepada begitu. Artinya nanti kalau sudah digabungkan gitu ya, Bapak Ibu akan mengikuti kelas ini gitu. Nanti ada di ruang kelas begitu. Biasanya ruang kelas ini kita bedakan antara akademik dengan umum begitu. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin punya kelas juga begitu ya. Misalnya kan kayak ini Bu Ana Mariani ini ingin membagikan sesuatu melalui publik begitu ya. Itu bisa nggak Mas? Jawabannya adalah bisa. Kita buat kelas aja. Sama. Nah, nanti kelas yang diikuti oleh Bapak Ibu juga ditampilkannya di sini, kelas yang dibuat ditampilkannya di sini, begitu. Jadi, Erling ini tidak semestinya eh, digunakan melalui akademik juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada kelas-kelas lain, seminar-seminar lain yang membutuhkan diskusi, membutuhkan pengumpulan tugas, membutuhkan apapun itu ya, yang berkaitan dengan pembelajaran itu dapat digunakan di Erling. Seperti itu Bapak Ibu terkait jelajah. Ini di sini ada penyimpanan, yang tadi sempat saya sampaikan, penyimpanan di sini ada penyimpanan personal, terus ada penyimpanan perguruan tinggi, begitu Bapak Ibu. Lalu di sini ada juga notif. Notif di sini adalah pemberitahuan terkait semisalnya deadline atau ada pemberitahuan dari admin gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga di Bapak Ibu juga dapat melihat ya Bapak Ibu. Sebentar terkait kelola akun. Kelola akun di sini adalah sebenarnya ini adalah
pola akun yang digunakan Bapak Ibu ini ngajar di mana aja sih, perguruan tinggi mana aja sih, seperti itu. Lalu ada media library itu yang tadi sudah saya sampaikannya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu itu upload penyimpanannya itu nanti akan tampil di sini begitu. Didatakan seperti ini begitu. Nah, ini kan tadi kan mungkin Ibu Ana ini menambahkan data bab 1 pengantar di perguruan tinggi ini begitu. Jadi akan didatakan sebagai data yang ada di perguruan tinggi. Oh iya, kita juga ada user gue ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya Bapak Ibu itu tadi kan sempat ditanyakan, Mas ada user gue nggak? Ada begitu. Nah di sini banyak banget user gue nanti boleh dibaca ya Bapak Ibu ya. Terkait user gue yang ingin ditanyakan begitu. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti harapannya adalah Bapak Ibu dapat melihat bagaimana si Adlink ini bekerja dan bagaimana cara mengoperasikannya. Terus juga jangan khawatir karena kita juga dapat membeli kelas. Nah, pembelian kelas ini dapat dibeli melalui menu ini. Bapak Ibu ya, kalau ingin join SPADA dan semacamnya. Terus juga ada pengaturan profil. Sama sih Bapak Ibu, Google Drive, Google Meet, dan semacamnya. Sekilas tentang AdLink seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Dipaparkan oleh teman-teman Sepima ya. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang masih perlu ditanyakan atau tidak ya, kait Edling untuk dosen. Paling ini Pak Gusti Oke. Arsyad minta manualnya Ya, aja. Tadi kan kita oke, udah ya sama Pak. Mas Ian udah dijelaskan visualnya tuh Mas Ian. Pak Gusti Ya, sama Mas Ian. Nah, ya, kadang-kadang oke, kita suka baik. pengen megang handheldnya gitu. Ya, ya, benar Pak. Pak Dery sepakat. Untuk link di drive-nya udah kami pegang juga di IT Kampus. Tinggal nanti kami share kepada Civitas Akademika dan khususnya dosen ya. Karena ada dua folder gitu, ada yang khusus dosen, ada khusus mahasiswa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga setelah ini kan nanti ada upload ke YouTube ya, berdasarkan juga dari instruksinya Pak Dokter Agung gitu. Karena juga Pak Dokter Agung udah datang ya, udah join juga dari tadi. Pak Dokter Agung mungkin ada yang sampaikan Pak Dokter dari ini. Tadi sempat ada ini juga ya, kita buka untuk sambutan kepada beliau gitu. Gimana Pak Dokter Agung, ada mau disampaikan nggak, Pak Dokter? Baik, mungkin kalau misalnya ini cukup mungkin ya dari kami, dari IT Kampus Universitas Binawan untuk jadi jembatan gitu ya kepada teman-teman dosen Civitas Akademika. Semoga ini menjadi awal yang baik ya, sistem yang sudah ada sebelumnya dari CPIMA itu mensupport kegiatan proses belajar mengajar gitu. Mungkin terima kasih kepada Pak Ian juga, kemudian Pak Hanif ya selaku tim perwakilan dari CPIMA untuk acara hari ini. Sekian mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih Ibu. ya. Izin. Mas.